Hai guys, di sini saya akan membahas sebuah manhwa yang berkisah tentang seorang siswa pecundang. Siswa ini bernama Honbin, yang tidak sengaja menemukan sebuah channel lama YouTube, dan sejak saat itu hidupnya berubah. Kisah ini dimulai saat seorang siswa sekaligus YouTuber dengan 700.000 subscriber bernama Pago. Pago berkepala botak dan tampang preman. Dia sering live YouTube di kelas dengan teman sekelasnya yang cantik bernama Yumi. Rumi yang merupakan beauty vlogger hari ini menyiapkan seorang model dari kelasnya. Model ini tidak lain tidak bukan adalah Honbin. Honbin mereka danani seperti badut. Tentu saja hal ini menjadi bahan olok-olokan subscriber Pago. Rupanya Pago mengatakan yang like dan subscribe dia akan mendapatkan giveaway sebuah komputer. Setelah Pago selesai live, Honbin membersihkan make up-nya dan menyesali betapa menyedihkan dirinya. Saat dia akan masuk ke dalam kelas, tiba-tiba dia terkena tendangan oleh Jiksai, teman sekelasnya. Jiksai ini adalah seorang kameramen dan sekutu dari Pago, salah satu dari kelompok preman yang suka mengganggu para siswa. Tetapi sebenarnya kemampuan bertarungnya payah. Dia bisa seperti itu karena dia punya backingan Pago. Rupanya dari live tadi, Rumi mendapatkan 700.000 won. Mendengar hal ini membuat semua orang ingin menjadi YouTuber. Namun, peraturan di Korea, anak di bawah umur tidak bisa bekerja. Mereka perlu membuat akun dan rekening dari orang tua. Dijelaskan kalau Jiksai dulu pernah ketahuan menipu orang tuanya, jadi dia tidak bisa menggunakan nomor KTP orang tuanya. Jiksai lalu mengajak ibu Honbin yang sedang sakit. Honbin sangat marah, namun dia paham keadaan saat ini. Setelah pulang sekolah, Honbin pergi menjenguk ibunya di rumah sakit. Ibu Honbin kaget melihat wajah anaknya yang dipenuhi bekas pukulan. Namun Honbin berbohong bahwa dia tidak pernah dipukul. Di sisi lain, rupanya Honbin bekerja sebagai part-time untuk membayar biaya rumah sakit, tagihan listrik, gas, dan sebagainya. Untung saja teman kerjanya adalah gadis cantik, sehingga dia bisa menjadi hiburan cuci mata baginya. Gadis ini bernama Choi Bomi. Sewaktu-waktu, Pago live di restoran tempat Honbin bekerja. Dia berencana untuk konten mukbang di restoran tersebut. Pago menyuruh Bomi untuk membuatkan hamburger seperti yang di poster dalam waktu 30 detik. Dia mengatakan kalau itu tidak bisa dilakukan, maka Bomi harus memberikan nomor WA-nya kepada Pago. Si Pago ngomong seperti itu dengan wajah mesumnya. Pago yang mengira Bomi akan gagal. Dia kaget karena burger yang seperti di poster sudah selesai dan ada di hadapannya. Dan yang membuat pesanan ini adalah Honbin. Sepulang kerja, tiba-tiba Jiksai memaksa Honbin untuk membuat YouTube dan rekening menggunakan identitas ibu Honbin yang sedang berada di rumah sakit. Jiksai juga live game di rumah Honbin. Di sini ada lumayan banyak yang nyawer Jiksai. Honbin juga disuruh untuk memasak Indomie. Saat akan mengantarkan Indomie tersebut, Honbin tersangkut kabel komputer dan mie panas itu tumplek ke wajah Jiksai. Tetapi Jiksai bisa menghindar. Dia lalu menendang dan memukuli Honbin. Honbin membalas dengan melempar kimchi ke wajah Jiksai. Dia memukul dagu Jiksai, namun Honbin juga terkena tinju di wajahnya. Mereka lalu saling jambak, saling cakar. Capek berkelahi, Honbin tertidur tanpa membereskan kamar. Pagi harinya Honbin terbangun karena mendapat telepon dari Jiksai. Jiksai marah dan menyuruh Honbin untuk menghapus video. Honbin yang baru bangun masih bingung. Dan rupanya kabel power yang terlepas kemarin bukan kabel power CPU komputer, melainkan kabel monitor. Dan rupanya perkelahian mereka berdua terekam dan tersiarkan secara live. Dan benar saja, saat Honbin mengeceknya, ada 10.000 komentar di video tersebut. Dan dalam sehari, video tersebut sudah viral. Honbin dari orang bodoh biasa menjadi orang bodoh internasional. Saat Honbin akan menghapus videonya, dia melihat di komen ada yang ngomong kalau satu viewer dibayar 1 won. Dia tambah kaget karena video tersebut sudah ada 10 juta penonton.
Perkelahian konyol ini rupanya sudah viral di sekolah mereka. Saat Jigsaw masuk kelas, tatapan murid-murid yang lain yang dulu dia rendahkan sekarang merendahkan dia. Tak mau harga dirinya jatuh, Jigsaw berniat untuk membuli anak gemuk berkacamata. Jigsaw menoyor kepala anak tersebut. Namun, di luar perhitungannya, anak tersebut membalas memukuli Jigsaw. Jigsaw yang jatuh langsung dihajar. Dia minta tolong pada Pak Go, namun hanya ditertawakan oleh Pak Go. Sementara itu di rumah sakit, Honbin mendapatkan tagihan pengobatan ibunya sebesar 1,2 juta won. Dengan hasil uang dari YouTube-nya, Honbin membayar tagihan tersebut. Saat di jalan, Honbin tiba-tiba dipukul oleh Jigsaw. Dia marah karena sekarang dia jadi bahan ejekan. Dan lagi-lagi mereka berkelahi dengan konyol di tengah jalan. Saat sudah capai, mereka berbicara di bangku taman. Honbin mengatakan bahwa dia tidak akan membagi uang tersebut. Namun Jigsaw memperlihatkan video perkelahian mereka barusan. Jigsaw menawarkan kerjasama dengan Honbin. Hari berikutnya di sekolah, di live-nya Pak Go memaksa Honbin dan Jigsaw untuk ikut live. Pak Go juga mengatakan bahwa mereka berdua lah yang sedang viral. Seperti biasa, di akhir video, Pak Go mengatakan bahwa akan ada giveaway komputer bagi yang sudah like dan subscribe. Namun tiba-tiba, Honbin mengatakan bahwa itu semua bohong. Rupanya ini adalah perangkap yang dibuat oleh Jigsaw. Dia berpura-pura bekerjasama sebagai kameramen untuk konten Honbin. Konten yang akan mereka buat adalah konten live pembalasan kepada si preman sekolah. Tiba-tiba Honbin membuka bajunya dan memperlihatkan bekas luka di badannya. Dia mengatakan bahwa dia adalah korban bully dari Pak Go. Honbin mengatakan untuk cerita selengkapnya ada di channelnya. Tiba-tiba Pak Go mengatakan bahwa baterainya sudah habis dan live-nya sudah berhenti. Di sini Pak Go langsung mengajar Honbin. Tetapi rupanya Jigsaw merekam adegan ini dan live dengan HP-nya. Honbin yang pasrah dipukuli akan dapat uang lebih banyak. Selain heboh di YouTube, rupanya ini membuat heboh siswa di kelas. Honbin dengan kuda-kudanya seperti menantang duel. Namun Honbin hanya berpura-pura berani. Sebenarnya dia berharap ada yang melarai. Dia menekel Pak Go, namun Pak Go tidak bergeming. Pak Go lalu mengangkat tubuh Honbin dan membantingnya. Saat Pak Go memukul Honbin, ada siswa menyuruh Pak Go untuk berhenti karena dia mau tidur. Rupanya, Pak Go takut pada siswa ini. Dan siswa ini adalah siswa yang terkenal di medsos. Dia adalah bintang muda MMA Korea, Kim Moon Sung. Pak Go tunduk di hadapan Kim Moon Sung. Sementara itu Honbin selamat. Sepulang sekolah, Pak Go menyalakan HP-nya. Dia kaget, ada ratusan pesan menanyakan serangan tersebut. Tentu saja Pak Go bingung. Pak Go kaget melihat videonya viral. Namanya ada di trending topik pencarian. Selain itu, YouTube Honbin semakin terkenal dan banyak subscriber. Honbin lalu memutuskan bahwa konten YouTube miliknya adalah pertarungan. Saat briefing dengan Jigsaw mengatakan bahwa video yang diupload di YouTube durasinya terlalu pendek. Hal ini mempengaruhi iklan yang masuk. Jigsaw mengatakan bahwa Honbin minimal harus bisa bertahan selama 3 menit dalam pertarungan. Untuk mengatasi hal ini, Honbin mulai mencari tutorial bertarung di YouTube. Di saat dia putus asa, dia menemukan satu channel YouTube. Walau subscribernya 0, namun di sini banyak video yang dia upload. Saat Honbin mencoba memutar video, rupanya naratornya memakai topeng ayam. Tutorial pertama adalah cara bertarung tanpa rasa sakit. Bab pertama adalah jangan terlalu bersemangat. Lalu, teknik pertamanya adalah menerima pukulan tanpa rasa sakit. Melihat tutorialnya, Honbin mengira bahwa tutorial tersebut tidak akan bermanfaat. Panan berpindah ke tempat di mana Pak Go sedang ngevlog di jalan dan PDKT kepada gadis-gadis. Namun karena videonya sudah viral, Pak Go malah dicemooh. Pak Go lalu minta maaf di YouTube-nya. Sekilas dia terlihat ingin meraih simpati publik. Namun rupanya itu hanya settingan. Dan kini semua settingan yang Pak Go lakukan disebarluaskan oleh semua netizen. Semua netizen menikmati penurunan subscriber dari Pak Go. Pak Go yang dulu disanjung kini penuh dengan cacian. Berbeda dengan Pak Go yang terus merosot, kini ada YouTuber yang sedang meroket. Sang raja bahan ejekan,
pahlawan untuk para bahan ejekan tidak lain tidak bukan adalah Hobin. Dia mengubah nama channelnya menjadi How to Fight. Karena hasil kerja dari McD kurang untuk bisa membayar tagihan rumah sakit, Hobin memutuskan untuk berhenti bekerja di McD. Di saat yang lain, mengajak YouTube Hobin, rupanya Bumi sang primadona malah memuji Hobin. Tiba-tiba Bumi minta nomor Hobin. Kini Hobin jadi bisa mengobrol chatting dengan Bumi. Walaupun hanya mengupload 2 video, tetapi kini subscriber Hobin sudah mencapai 100.000. Melihat hal ini, Rumi yang hanya mempunyai 15.000 subscriber mengajak Hobin untuk berkolaborasi. Namun tiba-tiba Pago dengan wajah marahnya muncul di hadapan mereka. Hobin teringat perkataan si kepala ayam, bahwa jika lawan semakin bersemangat, semakin mudah untuk ditaklukkan. Pago langsung memukul Hobin, namun pukulan itu meleset. Hobin sadar bahwa apa yang diajarkan oleh si kepala ayam sama dengan situasi yang sedang dialami. Pago sekali lagi melancarkan tinjunya, namun Hobin bersiap dengan jurus menahan pukulan tanpa rasa sakit. Namun tiba-tiba Pago menghentikan tinjunya. Rupanya di belakang Hobin, Jigsaw sedang merekam adegan ini. Melihat ada kamera yang merekam membuat Pago mengurungkan niatnya dan pergi. Setelah pulang sekolah, Hobin menunggu Jigsaw di taman untuk membahas konten YouTube mereka. Namun tiba-tiba muncul sepasang kekasih. Rupanya mereka mengenali Hobin. Mereka lalu memalak Hobin. Namun rupanya Hobin tidak punya uang. Tiba-tiba muncul Jigsaw sambil berlari. Jigsaw menantang mereka, namun dia malah terjatuh karena terselimpet. HP Hobin pun diambil oleh mereka. Begitupun juga baju dan sepatu Jigsaw juga mereka ambil. Hobin mengajak Jigsaw untuk lapor polisi, namun Jigsaw menolak. Rupanya Jigsaw dari awal sudah menyiarkan live YouTube. Dia menyarankan untuk mengajar pemalak karena hal ini akan membuat subscriber mereka naik. Hobin mengejar mereka sampai ke tempat karaoke. Hobin lalu menganalisa bahwa si pemalak yang cowok terbiasa menggunakan tangan kanan karena dia memegang mic dengan tangan kanan. Hobin mengikuti instruksi si kepala ayam bahwa jika musuh menggunakan tangan kanan, dia harus berdiri sebelah kiri. Ini adalah cara agar musuh melayangkan tangan kanannya, karena jika orang awam yang tidak belajar bela diri, dia akan menggerakkan bahu yang besar. Saat dipukul, Hobin menahan pukulan tersebut dengan keningnya. Ini membuat Hobin tidak merasakan sakit. Si preman mencoba memukulnya lagi, namun Hobin menggunakan teknik weaving, yaitu teknik menggoyangkan badan untuk menghindari pukulan. Seperti tutorial kepala ayam, hal ini membuat Hobin semakin mahir menggunakan teknik weaving. Hobin terus menghindar dan menahan pukulan dengan jidatnya. Rupanya dia belum belajar teknik yang lain, sehingga membuat pertarungan jadi membosankan dan jumlah penonton jadi turun. Karena adrenalin, si preman tidak sadar bahwa tangannya sudah bengkak. Dia lalu terguling-guling kesakitan karena tangannya sudah bengkak, dan Hobin berhasil mengambil kembali HP-nya. Dan live YouTube pun berakhir. Setelah video itu diupload, rupanya view-nya tembus 1 juta dalam seminggu. Total jumlah viewers membuat video Hobin mencapai 25 juta. Total jumlah pemasukan Hobin sekarang 20 juta wons. Jigsaw mengatakan bahwa mereka sekarang sedang beruntung karena video mereka tidak terkena dolar kuning. Karena kalau terkena dolar kuning, video mereka tidak bisa mengambil penghasilan, yang dikarenakan dolar kuning adalah konten yang terlalu vulgar, banyak kekerasan, kata-kata kasar, dan sejenisnya. Saat sedang di dalam toko buku, Hobin dan Jigsaw bertemu dengan Rumi. Jigsaw mengajak Hobin untuk kabur. Mereka tiba di sebuah toko baju. Dia melihat jaket yang dipajang di toko tersebut, namun harganya hampir setengah juta. Rupanya Jigsaw sudah duluan belanja di toko tersebut. Hobin yang tadinya ingin hemat, dia akhirnya membeli jaket tersebut. Hobin lalu live dengan jaket tersebut, namun dia malah dicemooh oleh viewersnya. Mereka mengatakan bahwa Hobin mata duitan, sampai dia tega melabrak teman sekelasnya. Apalagi mereka melihat harga jaket branded Hobin. Tiba-tiba ada perempuan yang mengaku sebagai fans dan mengajak Hobin untuk foto bareng. Tetapi rupanya bukan Hobin yang dimaksud. Ada orang di belakang Hobin yang bernama Jiwon. Hal ini malah menjadi bahan tertawaan viewers Hobin. Jiwon lalu mengajak kenalan seorang cewek.
Namun cewek ini menolak. Karena cewek ini sedang menunggu seseorang. Rupanya dia adalah Bumi yang sedang menunggu Hobin. Bumi dan Hobin, mereka berdua ternyata memakai jaket yang sama. Dengan wajah ngeselinnya, Hobin berimajinasi saat dia pulang kerja, dia akan disambut dengan hangat oleh Bumi dan anak-anaknya di rumah. Hobin tersadar dari lamunannya saat mereka sampai di kafe. Karena baju mereka couple, mereka jadi bahan kuncingan dan pengunjung kafe yang lain. Terutama Hobin karena wajahnya yang pas-pasan. Mereka jadi merasa kasihan kepada Bumi. Lalu di sini terjadi kesalahpahaman antara Hobin dan Bumi. Karena Hobin yang jarang nongkrong dan terlalu pasif membuat Bumi berpikir kalau Hobin tidak suka jalan dengannya. Saat Bumi akan pergi pamit, Hobin berkata pada Bumi, apakah Bumi malu jalan dengannya? Hobin jujur berkata bahwa inilah pertama kalinya bertemu dengan cewek, dan bahkan inilah pertama kalinya dia ngobrol dengan cewek. Setelah mendengar penjelasan Hobin, kini semua menjadi cair. Saat mereka sedang berjalan di taman, Bumi diberitahu bahwa ada temannya yang berada di sini. Rupanya teman Bumi tersebut adalah Munsung, teman sekelas Hobin, sang rising star MMA Korea, puncak rantai makanan di sekolahnya. Mendengar ini membuat Hobin kena mental. Hobin mengatakan bahwa dia akrab dengan Munsung. Namun, tiba-tiba Munsung hadir di hadapannya. Beruntung Munsung juga mengatakan bahwa dia juga akrab dengan Hobin karena mereka satu kelas. Hobin yang sudah kena mental, dia izin pulang duluan dengan alasan kuku jempolnya cantengan. Namun saat di jalan dia bertemu dengan Jigsaw. Hobin yang sudah kena mental diberi semangat oleh Jigsaw. Dia mengatakan kalau Bumi tidak tertarik, mana mungkin dia mau mengeluarkan uang untuk mereka makan di kafe. Mendengar itu, percaya diri Hobin muncul kembali dan dia berencana akan mengatakan cintanya kepada Bumi. Rupanya ini adalah akal licik dari Jigsaw agar live YouTube jadi tambah seru. Hobin lalu menemui Bumi dan Munsung. Hobin mengatakan bahwa kuku cantengannya sudah sembuh. Sekarang giliran Munsung yang pamit karena dia ada jadwal latihan. Saat akan pergi, Munsung mengatakan bahwa Hobin jago berkelahi. Rupanya dia menonton channel YouTube Hobin. Tiba-tiba saat Hobin dan Bumi duduk berdua di taman, saat akan mengungkapkan perasaannya, rupanya Hobin tahu kalau di sampingnya ada Jigsaw yang sedang merekam live. Lalu tiba-tiba muncul Pago di hadapan mereka. Pago muncul di hadapan mereka karena dia tahu posisi Hobin dari live Jigsaw. Pago mengatakan akan membalas dendam. Hobin menyuruh Bumi untuk segera pergi. Hobin dengan wajah pedenya memprovokasi Pago. Seketika Pago melancarkan tinjunya. Hobin bersiap menerima dengan jidatnya, namun Pago malah melancarkan uppercutnya ke dagu Hobin. Hobin terkena pukulan telak karena dia belum belajar teknik yang lainnya, dan juga kalah jumlah. Hobin menjadi bulan-bulanan Pago dan kawan-kawannya. Hobin hanya bisa memohon agar Pago melepaskan Bumi. Hobin sampai memohon dan bersimpuh di depan Pago agar dia melepaskan Bumi. Dalam hatinya dia menangis karena harus terlihat semenyedihkan ini di hadapan orang yang dia sukai. Pago menyuruh Jigsaw untuk menyiarkan live video permintaan maaf dari Hobin. Jigsaw yang babak belur menyiarkan live ini. Pago menyuruh Hobin untuk melepaskan celananya. Bumi lalu menampar Pago. Pago lalu mencengkeram baju Bumi dan menyuruh Jigsaw untuk merekamnya. Namun tiba-tiba Hobin melepas celananya dan bajunya. Di tengah hujan, Hobin akan melepas celana kolornya. Pago panik kalau sampai Hobin melepas kolornya, channel dia akan diblokir. Hobin bersiap melepaskan celananya sebagai perlawanan terakhirnya kepada Pago. Beruntung tiba-tiba muncul Munsung di belakang Hobin. Rupanya Kim Munsung melihat siaran Pago. Dia langsung menghajar anak buah dan Pago sendiri. Dengan mudah dia kalahkan. Munsung mengajak Bumi pergi meninggalkan Hobin. Ini dilakukan untuk membantu harga diri Hobin. Di sini Hobin sangat marah kepada dirinya sendiri karena dia sangat lemah. Keesokan harinya di sekolah, Pago kembali live. Kini yang menjadi modelnya adalah Jigsaw yang dia dandani sebagai badut. Rupanya Hobin sudah berminggu-minggu tidak masuk sekolah. Bumi juga tidak bisa menghubungi Hobin. Diketahui dalam pelariannya ini, Hobin sedang mencabik-cabik dirinya untuk belajar teknik bela diri. Dia berusaha sangat keras belajar teknik bela diri dari channel YouTube Si Kepala Ayam.
Si kepala ayam mengatakan bahwa teknik yang akan dia pelajari membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan untuk dikuasai. Waktu berlalu, sudah 1 bulan Hobin tidak masuk sekolah. Kini Jigsaw mencoba untuk menempel pada Rumi dan Pago. Namun Pago malah memukulinya. Karena baginya dibandingkan dengan Hobin, kampret seperti Jigsaw jauh lebih menjijikan. Kini channel Pago makin meroket, sedangkan channel Hobin makin nyungsep. Pago meminta Jigsaw untuk mengantarnya ke rumah Hobin. Dia mengatakan kalau Jigsaw bisa membuat channel YouTube-nya tumbuh 1 juta subscriber, Pago akan memakai jasanya kembali. Jigsaw lalu menyanggupinya karena dia kampret. Panel berganti ke rumah sakit tempat Hobin dirawat. Jigsaw menemui ibu Hobin dan bertanya di mana Hobin berada. Jigsaw juga meminta alamat rumah Hobin kepada ibunya. Ibu Hobin memberikan alamatnya rumahnya. Namun ketika Jigsaw memberikan alamat tersebut pada Pago, dia malah dipukul oleh Pago. Rupanya Pago mendapat tantangan dari subscribernya. Kalau dia bisa membawa Hobin muncul, dia akan mendapatkan 500.000 won. Namun Jigsaw gagal membawa muncul Hobin. Jigsaw terus dihajar oleh Pago. Pago juga memaksa Jigsaw untuk memohon agar Hobin muncul. Namun Jigsaw malah mengatakan bahwa Hobin jangan pernah muncul ke sekolah. Pago menerima misi 500.000 won kalau kau datang ke sekolah. Jigsaw kembali flashback di saat dia menemui ibu Hobin. Rupanya Hobin selalu bercerita kepada ibunya bahwa dia sekarang mempunyai teman yang sangat baik. Kembali di flashback, Jigsaw dihajar habis-habisan oleh Pago. Tetapi Jigsaw tetap menyuruh Hobin untuk tidak datang ke sekolah. Tiba-tiba Hobin muncul di kelas. Hobin memberikan HP-nya kepada Jigsaw. Dia menyuruh Jigsaw untuk merekam mereka. Pago memukul Hobin, namun Hobin menangkisnya dengan jidatnya, menggunakan teknik dipukul tidak sakit. Dia lalu menguasai kuda-kuda boxing dan melakukan waving atau mengayunkan tubuhnya. Flashback saat Hobin belajar di YouTube, si kepala ayam menyuruh untuk menaikkan berat badannya untuk membentuk badan yang bisa menahan pukulan lawan. Yang kedua adalah tekad, dan yang ketiga adalah stamina. Si kepala ayam menyuruh untuk melatih stamina dengan cara berenang sambil mengepalkan tangan. Lalu dia belajar satu teknik MMA style low kick. Selama sebulan Hobin terus menendang sebanyak 1000 kali. Hobin menendang Pago dan tendangannya berhasil mengenai kaki Pago. Pago mencemooh bahwa low kick itu menendang paha bukan lutut. Namun menurut Munsung, itu adalah low kick versi terbaik yang mengumpulkan poin penting hanya melalui low kick. Namun yang dilakukan oleh Hobin adalah calf kick. Berbeda dengan low kick sebelumnya yang mengakumulasi damage, calf kick memberi damage luar biasa dengan sekali tendang. Menurut Munsung, bahkan atlet UFC pun akan sempoyongan jika terkena tendangan ini. Tapi ini bukan tendangan yang bisa dilakukan oleh pemula. Pago kembali menyerang Hobin, namun Hobin berhasil kabur. Hobin terus menjaga jarak dan sesekali melepaskan tendangan. Kali ini tendangannya dapat ditahan oleh Pago. Munsung mulai curiga Hobin hanya bisa menguasai teknik calf kick. Pago juga sadar karena Hobin hanya melakukan tendangan. Saat Hobin akan menyerang, Pago bersiap menahan tendangan tersebut. Namun Hobin yang telah berlatih renang dengan tangan mengepal, dia malah melepaskan tinjunya tepat di wajah Pago. Menerima pukulan ini, Pago langsung terkapar. Suasana kelas langsung hening. Saat teman-teman Pago akan menyerang Hobin, Jigsaw maju menghadang mereka. Munsung juga berdiri di belakang Hobin. Hal ini membuat teman-teman Pago mundur. Munsung lalu menepuk pundak Hobin dan mengatakan bahwa Hobin keren, dia tidak usah menangis. Hobin lalu berteriak bahwa dia bukan pengecut dan jangan lupa subscribe channelnya. Setelah kejadian itu, Pago tidak lagi datang ke sekolah karena dia takut pada kehancuran citranya sendiri. Subscriber Pago kini berpindah ke channel Hobin. Dan kini subscriber Hobin sudah mencapai 100.000 dan mendapatkan silver play button. Kini Hobin bisa membelikan ibunya baju. Mereka kini berniat untuk merekrut seorang editor agar channel mereka tumbuh. Hai guys, kita lanjut manhwa siswa yang naik level lewat menonton video. Setelah mendapatkan 100.000 subscriber, kini Hobin dan Jigsaw berencana untuk merekrut editor untuk channel YouTube mereka.
Mereka berdua menyiarkan lowongan ini lewat live streaming. Sontak saja banyak banget viewersnya yang ingin menjadi editor mereka, walaupun mereka tidak punya pengalaman mengedit. Namun, ada satu viewer yang gaya tulisnya mirip dengan orang tua. Dia juga orang yang selalu komen di tiap video Hobin. Orang ini juga mendaftar menjadi editor mereka. Karena bahasanya yang mirip dengan orang tua, Jigsaw sebenarnya kurang yakin. Namun Hobin menyuruhnya untuk interview. Keesokan harinya di sekolah, Hobin mendapat contoh hasil editing orang tersebut yang menurut Jigsaw sangat jadul. Melihat itu, Jigsaw menyuruh Hobin untuk membatalkan tes wawancara. Namun Hobin menolak, setidaknya dia harus bertemu dengan orang tersebut terlebih dahulu. Tiba-tiba di depan kelas mereka muncul orang tersebut, dan rupanya orang itu adalah siswa dari sekolah mereka. Anak ini bernama Gael. Dia anak yang terkenal paling manis di kelas 1. Gosipnya dia banyak dijauhi teman-temannya. Ini karena citranya langsung rusak ketika dia membuka mulut. Ini karena dia telah lama tinggal di luar negeri, lalu belajar bahasa Korea di forum bapak-bapak di internet. Maka dari itu, gaya bahasa yang digunakan Gael adalah gaya bahasa bapak-bapak. Jigsaw sempat mengejek dia sebagai tua bangka dalam tubuh anak SMA. Gael lalu menggenggam jari Jigsaw. Di sini, Jigsaw langsung berbunga-bunga dan menghayal mereka berdua menjadi suami istri. Jigsaw langsung jatuh hati kepada Gael. Jigsaw mengatakan bahwa Gael langsung diterima sebagai editor mereka. Hobin bertanya kenapa Gael berniat menjadi editor mereka. Gael lalu flashback saat dia lewat di depan kelas Hobin. Dia melihat saat dimana pertama kalinya Hobin berniat untuk melawan Pago. Sejak saat itu, Gael selalu komen di video YouTube Hobin. Sekarang, Gael sudah resmi menjadi editor Hobin dan dia mempost hal ini di YouTube mereka. Sementara itu, Bomi penasaran mengapa Hobin belum pernah menghubunginya kembali. Saat Bomi sedang lewat di depan time zone, dia melihat banyak orang berkerumun. Bomi yang penasaran, dia akhirnya mengintip dan melihat ada seorang yang sedang bermain dingdong dan di sampingnya banyak anak yang terkapar habis dihajar. Tiba-tiba pemuda ini dikeplak dari belakang. Orang yang mengeplak itu bertanya, "Apa kau yang telah mengajar anak buahku?" Namun sang pemuda ini malah bertanya, "Apa kau punya duit 500 won?" Pemuda ini adalah Sung Tae-hun, seorang siswa SMA Kangbuk yang dulunya anggota Max FC, salah satu anggota MMA. Tetapi karena dia tidak bisa menghilangkan sifat premannya, dia dikeluarkan. Julukannya adalah si cerdik Tae-hun. Menurut Jigsaw, di SMA Kangbuk tidak ada anak yang belum pernah dipukul oleh dia. Dasar bela diri dari Tae-hun adalah taekwondo. Jigsaw menertawakan anak-anak SMA Kangbuk karena mereka dipukul oleh anak taekwondo. Lanjut, menurut Jigsaw, taekwondo itu lemah. Tinggal tangkap saat dia melakukan balcagi atau tendangan lurus ke depan. Jigsaw lanjut mengomong kalau dia di SMA Kangbuk, dia mungkin langsung menjadi jenderal. Tiba-tiba Gael muncul dan mengatakan orang-orang awam selalu bilang taekwondo itu tidak bisa diaplikasi. Padahal yang tidak bisa diaplikasikan itu olahraga taekwondo. Tae-hun dengan tendangannya yang preman-preman time zone tersebut. Lanjut, penjelasan Gael pada olahraga taekwondo. Seperti di Olimpiade, atlet dinyatakan menang jika bisa memperoleh poin sebanyak-banyaknya dalam waktu terbatas. Namun, taekwondo untuk bertarung tidak mengejar poin, tapi merobohkan lawan. Pernah ada sebuah eksperimen yang mengumpulkan para master yang sudah berlatih martial art dalam waktu yang lama. Lalu mereka mengukur kecepatan dan kekuatan tendangan mereka. Mulai dari Muang Thai, kecepatan 209 km per jam. Kekuatan pukulnya adalah 635 kg. Selanjutnya Capoeira memiliki kecepatan 169 km per jam, kekuatan 816 kg. Sedangkan Taekwondo memiliki kecepatan 219 km per jam dan kekuatan 1043 kg. Jigsaw selalu mengatakan bahwa konten mereka konsepnya adalah menantang langsung para preman sekolah, dan si preman Sung Tae-hun adalah lawan Hobin. Berikutnya, ini adalah rekomendasi dari para subscriber Hobin sendiri. Dikisahkan di SMA Kangbuk, ada seorang iblis yang bernama Sung Tae-hun. Awalnya, dia terkenal kemampuan taekwondonya. Tapi entah kenapa dia berhenti. Tae-hun memiliki sifat harus memiliki apa yang dia mau. Dia memalak siswa lain.
Suatu ketika, dia meminta sepatu Nike edisi terbatas yang sedang dipakai oleh siswa. Dia menghajar teman targetnya dengan alasan kalau targetnya tidak memberikan sepatunya. Sebenarnya bukan materi yang dicari oleh Tae-hun, namun perasaan terhina melihat temannya dihajar, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Perasaan terhina dan tidak berdaya ini yang Tae-hun inginkan. Mendengar kisah ini pastinya membuat Ho-bin kena mental. Ho-bin merasa aneh karena dia harus bertarung dengan orang yang dia tidak kenal. Apalagi karena mendapat laporan dari orang yang gak kenal pula. Panel lalu berpindah pada sebuah gang di mana Tae-hun sedang dihadang oleh orang yang kemarin dia hajar. Rupanya dia membawa preman gangdong yang bernama Woo Pan-yuk untuk membalas dendam. Tae-hun langsung menendang orang di samping Pan-yuk. Tae-hun lalu berkata, "Kalian punya 500 won. Aku ingin main game." Pan-yuk lalu mengejek bahwa taekwondo hanya kick dancing. Kalau tertangkap lalu dilempar, dia langsung tamat. Pan-yuk menyerang Tae-hun namun dapat dihindari. Tae-hun lalu menendang dagu Pan-yuk. Tae-hun melanjutkan tendangan memutar. Melihat ini, Pan-yuk bersiap menangkisnya. Namun ternyata tendangan lurus ke wajah Pan-yuk. Terkena tendangan telak, dia lalu meminta ampun pada Tae-hun. Tae-hun lalu meminta uang 500 won kepada orang yang kemarin dia hajar. Saat akan memberi uang tersebut, ternyata Tae-hun lanjut menghajar Pan-yuk. Walaupun orang tersebut sudah memohon-mohon, Tae-hun tetap menghajar Pan-yuk. Rupanya dari kejauhan, diam-diam Jik-sae merekam adegan ini. Tetapi apesnya, Ho-bin dan Jik-sae ketahuan oleh Tae-hun. Jik-sae beralasan mereka merekamnya karena mereka kagum dengan taekwondo. Dari kejauhan tiba-tiba Gael datang dan berlari dan berteriak hendak menolong mereka. Namun ketika melihat wajah Tae-hun, Gael langsung ketakutan. Yang mengagetkan adalah Tae-hun tahu mereka semua adalah dari YouTube How to Fight dan mereka hendak bertarung dengannya. Rupanya setelah kemunculan di video, Ho-bin banyak yang menghubungi Tae-hun. Dia tahu Ho-bin dapat uang banyak dengan cara melabrak orang-orang. Jadi Tae-hun meminta channel mereka. Setelah mengatakan itu, Tae-hun langsung menendang perut Jik-sae. Ho-bin masih syok melihat ini, tapi Tae-hun lanjut terus mengejar Jik-sae. Ho-bin yang sadar akan kemampuannya, dia berniat memberi channelnya saja secara cuma-cuma ke Tae-hun. Akhirnya Jik-sae dibawa ke rumah sakit. Karena dengan sekali tendang, tulang rusuknya patah dan harus dipasang pin. Ho-bin mengatakan kepada Jik-sae bahwa dia terpaksa memberikan channelnya kepada Tae-hun. Soalnya kalau bilang dia tidak mau, pasti Jik-sae akan terus dihajar. Namun Jik-sae mengatakan bahwa dia akan mengatakan hal yang sebaliknya. Meski dihajar, Jik-sae tidak akan mengiyakan channel yang mereka besarkan diberikan ke orang lain secara cuma-cuma. Jik-sae mengatakan bahwa Ho-bin tidak punya harga diri. Ho-bin menjawab, "Memangnya harga diri bisa kasih kamu makan? Kau menyuruh aku melawan preman demi harga diri? Memangnya dia akan memukul lebih pelan kalau kita punya harga diri?" Menurut Ho-bin, Pago itu orang biasa, sedangkan Tae-hun itu pro player. Ho-bin takut pada lawannya nggak mempan dengan calf kick dan overhead hook. Ho-bin takut soalnya dia tahu kalau dihajar itu sakit. Ho-bin meminta maaf lalu keluar ruangan. Di depan pintu, dia berpapasan dengan Gael. Namun di depan Gael, Jik-sae sok kuat. Jik-sae lalu meminta Gael untuk keluar ruangan. Rupanya Jik-sae menangis karena dia kelihatan seperti pecundang di depan Gael saat dia dihajar oleh Tae-hun. Diam-diam di luar ruangan, Ho-bin mendengar tangisan Jik-sae tersebut. Dia tahu apa yang saat ini Jik-sae rasakan. Hal ini sama seperti saat Ho-bin dihajar Pago di depan Bomi. Panel berpindah ke tempat time zone saat Tae-hun bermain Street Fighter. Karakternya dikalahkan oleh Ho-bin. Tae-hun meminta Ho-bin untuk segera memberikan channel YouTube-nya. Namun Ho-bin meminta waktu 1 bulan. Ho-bin menantang Tae-hun untuk bertarung. Jika Tae-hun menang, Ho-bin akan memberikan channel, editor, dan kameramennya kepada Tae-hun. Ho-bin lalu melakukan persiapan dengan menonton YouTube si kepala ayam. Dia berlatih teknik mengalahkan taekwondo dengan bergelantung memegang kabel. Karena menurut kepala ayam, untuk mengalahkan taekwondo yang memiliki tendangan kuat harus membuat lawan tidak bisa melakukan tendangan. Si kepala ayam menyarankan untuk bertarung di tempat yang sempit dan curam serta licin. Setelah menguasai tempat bertarung, barulah latihan sebenarnya akan dimulai, yaitu mengulang kembali pelajaran dari awal. Calf kick dan overhand hook
supaya dapat digunakan kapanpun. Karena saat hujan, tendangan akan sulit dilakukan, tapi gerakan kecil seperti calf kick lebih memungkinkan untuk dilakukan. 3 unsur pertarungan, yaitu berat badan, stamina, dan tekad harus selalu dipertahankan. Sekapal ayam lalu mengajarkan tackle, karena pada pertarungannya mengandalkan tendangan. Tackle adalah momok. Hobin beralih tackle di dalam air. Hobin juga melatih ototnya dengan cara bergelantungan di dalam lemari. Hobin juga melatih otot perutnya dengan sit up menggunakan kantong airbag. Gael lalu menginjak-injak perut Hobin agar otot perutnya kuat. Tiba pada hari yang ditentukan dan menurut perkiraan cuaca, hari ini juga akan turun hujan. Tetapi ternyata apes. Sepulang sekolah, cuaca sangat cerah. Hobin yang panik tiba-tiba kabur meninggalkan Jigsaw dan Gael. Dan rupanya Hobin datang menemui Tae-hun yang sedang berada di toilet. Hobin menyiram Tae-hun dan memprovokasinya. Dia menyemprotkan air, membuat lantai jadi licin. Hal ini untuk mencegah balcagi atau tendangan Tae-hun. Hobin berlari. Dia berniat melakukan tackle, namun wajahnya ditinju oleh Tae-hun. Rupanya Tae-hun bisa bertarung dengan cara street fighter. Hobin ditampar bolak-balik oleh Tae-hun, namun Hobin membalas melepaskan tendangan calf kick. Hobin bisa memakai tendangan ini karena dia memakai sepatu anti licin atau anti slip, jadi dia tidak akan kepleset. Rupanya Hobin sudah mempersiapkannya sewaktu dia belajar tackle di dalam air. Sebenarnya Hobin mau pura-pura pingsan, namun karena kalau di bawah 3 menit videonya tidak akan ada iklan, sebab itu dia mencoba untuk menahannya. Tae-hun menukul Hobin. Beruntung Hobin masih bisa menghindar. Dengan teknik step, Tae-hun melesat mendatangi Hobin dan melepaskan pukulan tepat di wajah Hobin. Hobin membalas dengan calf kick. Hobin terus menendang sambil menerima pukulan. Hobin lalu men-tackle tubuh Tae-hun. Dia berhasil menjatuhkan Tae-hun ke lantai. Hobin lalu duduk di atas Tae-hun. Dia lalu mencekik arah Tae-hun. Rupanya ini alasan Hobin belajar bergelantungan selama sebulan. Menurut si kepala ayam, musuhnya akan pingsan dalam 10 detik. Namun Tae-hun malah tersenyum. Rupanya kaki Hobin terlepas. Tae-hun lalu memukul wajah Hobin dan membuat Hobin terhempas. Tae-hun sengaja membiarkan dirinya tertangkap agar bisa melepaskan sepatu anti-slip milik Hobin. Sekarang Tae-hun memakai sepatu itu, dan dia akan dengan bebas melakukan balcagi. Pertarungan ini rupanya ditonton streaming oleh Munsung dan Hombomi. Hobin terkena tendangan di perut. Tendangannya perlahan kabur dan buram. Dia juga jadi bulan-bulanan Tae-hun karena arah tendangan Tae-hun tidak bisa diterka. Tae-hun lalu menginjak kaki Hobin. Hobin berteriak kesakitan. Jigsaw yang melihat hal ini berteriak untuk berhenti. Dikisahkan dalam taekwondo ada teknik yang bisa fatal kalau lawan terkena serangan dengan telak. Teknik ini bisa dilancarkan sambil membelakangi lawan. Nama teknik ulti ini adalah Duichagi. Dan Hobin terkena telak di perutnya. Dia terjatuh bersandar di tembok. Beruntung rupanya Tae-hun tidak beneran menendang dengan serius. Hobin yang sempoyongan bangkit lagi. Beruntung karena dia sudah melatih otot perutnya. Jadi tendangan tadi tidak menimbulkan kerusakan yang fatal. Hobin dengan kuda-kuda masuk ke dalam bilik toilet. Hal ini untuk membuat situasi di mana Tae-hun susah melakukan tendangan. Saat Tae-hun menendang dari depan, Hobin dengan cepat berpegang pada kuncen dan melompat di atas Tae-hun. Tubuhnya mendarat di perut Tae-hun, membuat Tae-hun terjatuh. Hobin lalu mencekik kerah Tae-hun dan melakukan baseball chop. Hobin membanting Tae-hun. Sekilas Tae-hun teringat. Untuk pertama kalinya, dia merasa sudah sampai batasnya dan akan kalah. Flashback untuk pertama kalinya sebagai atlet, dia merasa malu dan tidak berdaya. Pada saat ini Hobin sedang mengulangi yang terjadi pada waktu itu. Tae-hun melakukan tap out, tindakan yang paling hina bagi seorang atlet tarung. Jigsaw berteriak bahwa Tae-hun sudah melakukan tap out dan menyuruh Hobin untuk berhenti. Namun Hobin masih dalam mode adrenalin rush. Dia
dia tetap tidak akan melepaskan Tae-hoon. Ini karena menurut kepala ayam, street fight beda dengan pertandingan di dalam ring. Permainan baru berakhir kalau lawan sudah pingsan. Oleh sebab itu, Ho-bin terus melakukan baseball chop hingga hitungan ke-10. Baru dia melepaskannya. Tae-hoon pingsan. Sung Tae-hoon, si atlet profesional, akhirnya menyerah karena baseball chop. Taekwondo tidak lemah di MMA, tapi Tae-hoon yang sudah menggantungkan harapannya ternyata terhalang oleh tembok yang sangat besar menghadapi gaya ground fighting. Rupanya, yang dulu mengalahkan Tae-hoon di MMA adalah Munsung. Ho-bin dan Jigsae meminjat kaki Tae-hoon agar dia siuman. Ketika Tae-hoon sadar, Ho-bin dan Jigsae ketakutan. Tae-hoon lalu mencekik Ho-bin. Ho-bin mengatakan bahwa dia khawatir dan memberikan jam tangan Tae-hoon yang terjatuh. Tae-hoon lalu pergi dan mengatakan kalau Ho-bin jangan muncul lagi di hadapannya. Kalau mereka muncul, mereka akan dihabisi oleh Tae-hoon. Selesai sudah konten hari ini. Tapi sebelum itu, Ho-bin malah sempat-sempatnya dia endorse parfum. Video highlight pertarungan yang diedit oleh Gaal kini sudah ditonton 3 juta kali. Jumlah subscriber mereka sekarang tembus 190.000. Menurut Ho-bin, Tae-hoon berbeda dengan Pago. Tae-hoon kini membuat heboh warga internet karena sosok gantengnya saat pingsan. Hari berganti, saat Bumi sedang curi-curi waktu untuk menonton YouTube Honbin. Tiba-tiba datang seorang pengunjung berbadan besar. Dia mengatakan kalau Bumi sangat manis dan cantik. Dia juga meminta nomor HP Bumi. Namun dengan sopan, Bumi menolak permintaan orang tersebut karena orang tersebut orang asing dan baru dia kenal. Namun orang ini sangat gigih, sehingga dia sering datang ke resto dan membeli 30 set burger serta meminta nomor Bumi terus-menerus. Di suatu tempat di pasar tradisional, rupanya orang tersebut bekerja part-time di sana. Dia terkenal sangat kuat hingga mampu mengangkat daging seberat 200 kg sendirian. Rupanya dia bernama Wang Mangi, seorang YouTuber serem dengan subscriber 7 orang. Waktu berganti, kembali ke sekolah saat Gaal sedang belajar bahasa gaul. Dia didatangi oleh segerombolan murid. Mereka lalu membuli Gaal. Jigsae datang ke kelas Gaal, namun dia malah terjatuh, sehingga gagal bersikap keras di hadapan gebetannya tersebut. Melihat ini, si pemimpin bully hendak memukul Gaal, namun tangannya dicengkeram oleh Ho-bin. Mereka lalu mengejek Ho-bin cebol. Mereka mengira bahwa pertarungan Ho-bin dengan Tae-hoon itu settingan. Jadi mereka menantang Ho-bin untuk bertarung. Ho-bin lalu bersikap sok keren seperti Tae-hoon. Dia meminta uang 500 won kepada para berandalan tersebut. Namun para berandalan ini malah tertawa saat si pembuli akan memukul Ho-bin. Muncul Munsung di hadapan mereka dan menyuruh mereka untuk bubar. Gaal lalu bercerita bahwa mereka juga seorang konten kreator. Di konten mereka sering pergi ke pusat perbelanjaan di tengah kota lalu pasang kamera candid. Image mereka bagus, makanya mereka jadi kurang ajar. Ho-bin berjanji akan membalas mereka. Dikisahkan bahwa tadi saat Munsung membantu Ho-bin, dia menyuruh Ho-bin untuk menghubungi Bumi. Namun Ho-bin belum ada keberanian untuk itu setelah kejadian dengan Pago waktu itu. Di tempat Gaal, rupanya dia diam-diam naksir Ho-bin. Dia mengajak Ho-bin bertemu. Panel beralih di restoran tempat Bumi bekerja. Rupanya Mangi masih terus datang ke restoran tersebut. Tiba-tiba Ho-bin datang memesan es krim. Namun Bumi bersikap cuek pada Ho-bin. Bumi masih sangat marah pada Ho-bin karena selama 2 bulan dia tidak pernah menghubunginya. Saat Ho-bin akan pulang, Bumi melihat contekan permintaan maaf di tangan Ho-bin. Seketika Bumi tersenyum dan luluh melihat hal ini. Ho-bin lalu menggoda Bumi kalau Bumi sudah tertawa. Bumi berkata, katanya Ho-bin sudah dapat editor. Dia juga bertanya, "Pak, dia sangat cantik?" Kaget mendengar pertanyaan tersebut, Ho-bin sempat nge-freeze sebelum akhirnya Gaal datang. Gaal lalu memberikan bingkisan kepada Bumi. Gaal mengatakan bahwa Ho-bin selalu menyebut nama Bumi di hadapannya. Ho-bin terlalu penakut untuk meminta maaf, jadi Gaal berpikir
dia akan memakili bosnya untuk meminta maaf. Dia memberikan Bomi bingkisan. Dengan malu, Bomi lalu menyuruh Hobin untuk chat dia. Gael yang terluka hatinya pamit pergi dengan alasan kakinya cantengan. Hari berganti saat Bomi sedang berjalan sendirian di pusat kota. Ada ular di dalam tasnya. Lalu berganti ke geng para pembuli yang merupakan YouTuber prank. Mereka sering mengerjai orang dengan prank, seperti melempar ular lalu mereka meminta maaf. Di dalam video tersebut mereka sangat sopan, tetapi tidak seperti kelakuan mereka di sekolah yang tukang bully. Konten mereka adalah prank yang sederhana, yang bisa dimaafkan tetapi membuat orang tertawa. Konten tersebut seperti kentut di dalam lift, SKID ke orang yang asing, dan belanja dengan uang recehan. Kembali ke tempat Hobin, di mana Hobin, Jigsaw, dan Gael sedang berdiskusi. Geng pembuli itu muncul di depan mereka. Mereka mengejek Hobin dan kawan-kawan. Lalu tiba-tiba Hobin mendapat chat dari Bomi. Rupanya Bomi masuk ke rumah sakit karena hampir tertabrak mobil. Kaki Bomi terluka. Musuh bertanya kepada Bomi bagaimana kronologinya. Bomi bercerita bahwa saat dia sedang jalan ada orang yang mengatakan ada sesuatu di tas Bomi. Rupanya ada ular di dalam tasnya. Bomi kaget dan terjatuh. Kakinya lalu terkilir. Rupanya ini adalah ulah YouTuber prank. Saat itu tiba-tiba ada mobil datang ke arah Bomi yang sedang terjatuh. Namun beruntung mobil itu bisa menghindar dan mereka hanya tertawa melihat Bomi. Hobin yang mendengar ini dari luar kamar langsung naik pitam. Kini, target konten Hobin adalah melabrak YouTuber prank. Hobin lalu mencari tutorial cara bertarung melawan orang banyak. Di tempat lain, Jigsaw curiga kalau YouTuber prank tersebut merupakan settingan. Lalu tiba-tiba muncul Rumi mengajak Hobin collab dengan konten settingan menumpahkan kopi. Namun Hobin menolak konten settingan tersebut. Hobin mengatakan kalau mau membuat konten settingan, Rumi bisa membuatnya bersama YouTuber pengocok perut. Rupanya Rumi serius membuat konten settingan tersebut dengan YouTuber prank. YouTuber prank pengocok perut berterima kasih kepada Rumi. Rumi juga mengatakan bahwa menipu subscriber bodoh itu memang gampang. Yang penting kan jumlah subscriber naik dan dapat uang. Hal ini juga diiyakan oleh YouTuber prank, yang menurut mereka yang penting mereka memanfaatkan para babi pecundang yang selalu menonton video mereka. Lalu mereka berencana membuat konten lagi. Konten menuduh how to fight Hobin sebagai konten settingan. Mereka berencana menuduh Hobin mengedit konten sampai kelihatan kayak settingan. Menurutnya, kalau mereka ketahuan konten settingan gak masalah, tinggal buat video permintaan maaf dan mengaku salah. Tetapi how to fake seumur hidup akan menyandang label tukang buat konten tipu-tipu. Mereka juga berpikir bahwa jumlah subscriber mereka lebih banyak, jadi viewers mereka pasti akan mengira kalau tuduhan tersebut adalah fakta. Tapi Rumi menolak hal tersebut. Rumi tidak setegak itu untuk menyingkirkan orang. Saat Rumi akan pamit pergi, rupanya mereka merekam perkataan Rumi menipu subscriber bodoh. Itu sih gampang. Mereka mengacam Rumi dengan video tersebut. Namun Rumi tidak kalah cerdik. Rupanya dia juga merekam ucapan mereka dan menyiarkan langsung secara live. Di sini diketahui Rumi bekerjasama dengan Hobin untuk membuka kedok YouTuber prank pengocok perut. Rumi lalu mengomong pada Yunsik, pemimpin pengocok perut, bahwa Rumi memang sedang mencari duit, tapi tidak dengan cara settingan. Hobin maju ke depan Yunsik dengan meminta video Bomi. Flashback saat Hobin belajar tutorial menang melawan musuh yang banyak. Si kepala ayam mengajarkan untuk menang yang diperlukan adalah semangat dan gertakan. Jurus gertakan belalang sembah adalah kuncinya. Hobin dengan tampang serius terus menggertak mereka. Hobin mengeluarkan aura menekan yang kuat membuat mereka ketakutan. Saat berjalan menghampiri mereka, walaupun kakinya terkilir dan sepatunya lepas, Hobin masih bisa berjalan dengan cool. Salah satu dari mereka ada yang memukul Hobin. Dia kaget karena bahu Hobin kenyal kayak bantal. Yang tadinya takut, kini mereka langsung memukul Hobin. Tetapi tendangan kalvik Hobin lebih cepat mendarat di kaki mereka. Orang itu memukul lagi, tetapi pukulan ditahan dengan jidat oleh Hobin. Saat Hobin akan balas memukul, dia ditendang oleh Yunsik. Hobin kini dikepung oleh 5 orang.
Hobin dengan inisiatifnya lari ke lorong gang sempit. Kini Hobin bertarung sendirian tanpa tutorial si kepala ayam. Hobin memilih gang sempit agar tidak terkepung. Saat anggota YouTuber menyerang, Hobin menahan dengan jidatnya. Lalu dia melancarkan calf kick. Hobin berpikir bahwa tendangannya tidak mempan. Seperti biasa, Munsung yang juga menonton live mengatakan bahwa tendangan Hobin mempan terhadap mereka. Karena Hobin telah menendang 10.000 kali dalam sebulan. Dan benar saja, kedua anak buah Yunsik tidak bisa bergerakkan kakinya yang terkena tendangan dari Hobin tadi. Anehnya, Yunsik juga tidak bergerak mendekati Hobin walaupun dia tidak terkena tendangan Hobin. Lalu, guru Munsung yang juara UFC kelas 3 yang bernama Logan Grish mengatakan bahwa keberanian Yunsik dan kawan-kawannya telah dikalahkan atau dimakan oleh spirit gorila milik Hobin. Di saat ini, Gaal datang membawa Sandra, anggota perempuan dari grup prank. Yunsik yang merasa terselamatkan mengatakan untuk udahan saja, dan mereka pergi meninggalkan Hobin. Namun tanpa disadari, kasus kali ini membangkitkan sesuatu dalam diri Hobin. Hobin kini merasa ada hal yang aneh. Dia bingung, kok bertarung jadi seru ya? Seperti ini. Sepertinya bakat telah terbangkitkan. Kini video mereka melabrak pengocok perut, tembus 2,3 juta view dalam seminggu. Pengocok perut pun kini telah mengakui kesalahan dan akan memperbaiki diri. Namun mereka terus dihujat hingga menutup channelnya. Jumlah subscriber How to Fake telah mencapai 210.000 subscriber. Kita lanjut pembahasan manhwa cara bertarung part 3. Capture ini dimulai saat Bomi yang sedang pulang kerja sendirian. Dia merasa ada yang sedang mengikutinya dari belakang. Dan benar saja, saat di jalan yang sepi, dia bertemu dengan Wang Mangi yang sering menemui Bomi di restoran tempatnya bekerja. Saat Mangi akan menyentuh pipi Bomi, beruntung Munsung datang dan menahan tangan Mangi. Mangi lalu mencekik leher Munsung, tetapi Munsung malah meraba dada Mangi. Hal ini membuat Mangi marah besar. Munsung lalu mengunci tangan Mangi. Tetapi dengan mudah Mangi berhasil melepaskan kuncian tersebut. Saat Mangi akan menyerang, rupanya tangannya mengenai Bomi dan membuat Bomi terjatuh. Dari belakang, Hobin datang dengan berteriak, namun dia langsung dicekik dan dihantamkan ke aspal oleh Mangi. Penjelasan singkat, Siram adalah budaya Korea, olahraga gulat tradisional yang mengadu kekuatan dengan saling menarik ikat pinggang. Mirip sumo di Jepang. Di cabang olahraga ini, ada pemuda berumur 18 tahun yang menduduki puncak tertinggi dan menjadi orang terkuat. Dia adalah Wang Mangi. Mangi menyukai Siram dan juga wanita cantik. Dia suka mengejar wanita dan hal-hal yang dia benci adalah lelaki yang ganteng. Karena dia iri pada orang yang berpacaran. Karena selama ini dia adalah jomblo ngenes. Begitulah Hobin dengan mudah dikalahkan oleh Wang Mangi. Saat ini Hobin sudah kena mental berhadapan dengan Mangi. Waktu itu Hobin selamat karena polisi datang dan rupanya Wang Mangi mengupload kemenangannya atas Hobin di YouTube-nya. Subscriber Hobin kini mengejek Hobin di kolom komentar. Jigsaw melarang Hobin untuk bertanding ulang dengan Mangi karena dia khawatir dengan keselamatan Hobin. Namun, ada perasaan aneh dalam diri Hobin. Dia merasa dirinya sesak dan campur aduk. Setelah mencari tahu, ternyata Hobin ketagihan bertarung. Hobin, tanpa berpikir panjang, dia mengendari sepedanya, dia langsung berangkat ke tempat kerja Mangi. Sesampainya di sana, Hobin langsung memegang dada Mangi. Hobin melakukan itu bukan tanpa alasan, karena dia sudah menonton video tutorial dari kepala ayam. Hobin lalu menendang kaki Mangi. Namun, Mangi yang memiliki tubuh sangat besar, tidak merasakan apa-apa. Hobin terus menendang, namun Mangi tidak bergeming. Hobin merasa seperti menendang truk molen. Refleks, Hobin berlari mundur, namun rupanya Mangi dengan cepat berlari. Saat Mangi hendak menangkap Hobin, Hobin berhasil memukul wajah Mangi. Tetapi tangan Hobin langsung ditangkap oleh Mangi. Tubuh Hobin diangkat dengan satu tangan oleh Mangi. Mangi mengejek Hobin kalau tubuhnya sangat ringan seperti kapas. Hobin berhasil melepaskan dirinya. Dia hendak memiting kepala Mangi, namun musuh tidak mudah bergeming. Kini malah Mangi yang menangkap Hobin dan smackdown Hobin ke aspal. Lagi-lagi beruntung Hobin menggunakan armor pelindung punggung. Dengan sempoyongan Hobin coba bangkit. Mangi langsung berlari ke arah Hobin, namun Hobin mengeluarkan tendangan taekwondo yang dia pelajari dari guru taekwondonya, yaitu Taihun.
Mangi terkena tendangan di perutnya. Karena baru belajar, tendangan Hobin malah mengenai burung Mangi. Hobin lalu ditangkap oleh Mangi. Saat akan dibanting, Hobin berpegangan pada rambut Mangi. Namun ternyata Mangi memakai rambut palsu. Selama ini Mangi ternyata menderita kebotakan. Pertarungan akhirnya terhenti. Di sini Hobin mencoba menghibur Mangi. Tetapi Mangi malah menangis terseduh-seduh. Dia takut nantinya kalau dia tidak menemukan jodoh dan tidak menikah. Mangi mengatakan katanya cewek akan jatuh hati pada cowok yang jago bela diri. Dia belajar siram sampai rambutnya botak. Kini setiap hari Mangi mengkonsumsi obat rontok. Di sini terungkap ternyata pertarungan mereka karena kesalahpahaman saja. Hobin dan Jigsaw menyadari bahwa Mangi bukan orang yang jahat. Mangi yang sudah depresi berniat untuk menutup channel YouTube-nya. Namun tanpa disangka, subscriber Hobin malah memberikan semangat kepada Mangi. Akhirnya masalah kali ini cepat selesai. Dan setelah diedit oleh Gael, video mereka viewsnya menembus angka 3 juta. Hari berganti saat Hobin menjenguk ibunya. Hobin tidak bisa menceritakan dari mana dia mendapatkan uang untuk biaya pengobatan ibunya. Tiba-tiba perawat memanggil Hobin. Dia mengatakan bahwa sudah ada donor ginjal untuk ibunya. Kini dia hanya tinggal menunggu waktu, jadwal operasi, dan biaya untuk operasi kira-kira sekitar 20 juta won. Hobin dengan semangat mengatakan bahwa dia bisa membayar biaya tersebut. Ternyata Jigsaw dan Gael juga datang ke rumah sakit. Hobin langsung memeluk Jigsaw. Dia bertanya, apakah sudah dapat berapa juta bulan ini? Karena dia butuh 20 juta untuk biaya operasi ibunya. Namun dengan wajah muram, Jigsaw mengatakan bahwa ada yang menjebak mereka, dan Jigsaw sedang menyelidikinya. Jigsaw lanjut menjelaskan bahwa semua video YouTube how to fake kini terkena strike dolar kuning, yang artinya mereka tidak bisa mencarikan uang untuk sementara. Gael mengatakan bahwa dolar kuning bukan karena kata kasar atau kekerasan, sebab Gael sudah mengeditnya. Jigsaw curiga ada yang telah mengerjai mereka. Jigsaw pun sudah mengirim email kepada YouTube, namun menurut Jigsaw waktu untuk mendapatkan balasan dari email tersebut sekitar 1 bulan. Hobin yang frustasi karena ibunya akan dioperasi bulan ini. Sambil menangis, dia pergi meninggalkan Jigsaw dan Gael. Hobin yang kepepet, dia kini ikut serta dalam video Rumi demi mendapatkan uang. Dalam video tersebut, Rumi belanja barang-barang mewah. Total belanja Rumi mencapai 20 juta won. Melihat hal ini, Hobin menjadi semakin nelangsa. Di tempat lain, Jigsaw bekerja keras mencari solusi. Dia juga mencari masukan dari para subscribernya. Dan ada satu subscriber yang mengatakan bahwa kasus ini sama seperti kasus yang dialami oleh YouTuber populer, Corong. Panel kembali ke Hobin dan Rumi. Mereka membuat konten unboxing barang mewah, konten mukbang, dan saat akan pulang, Rumi meminta Hobin untuk menjaga rahasia. Karena ternyata di real life, Rumi hidup sangat sederhana, tidak seperti di kontennya yang seperti seorang sosialita. Oleh sebab itu, subscriber Rumi mengira bahwa Rumi seorang putri. Rumi meminta tolong satu lagi pada Hobin, yaitu mencatok rambut Rumi. Namun, Hobin yang jomblo ngenes ini sangat semangat mengerjakannya. Sampai-sampai poni Rumi gosong. Tentu saja Hobin panik dan meminta maaf, namun ini semua hanya prank. Rupanya Rumi tahu kalau permasalahan dolar kuning dan ibu Hobin. Dia menawarkan Hobin untuk collab. Sementara di tempat lain, Jigsaw pergi menemui mantan YouTuber Corong yang terkena dolar kuning. Dia yang sudah mempunyai 700.000 subscriber terpaksa berhenti membuat konten karena terus-terusan terkena dolar kuning. Sebagai informasi, Corong membuat konten memakan jangkrik. Namun itu semua hanya gimmick, sebenarnya kontennya hanya mukbang biasa. Corong lanjut menjelaskan, rupanya dia terkena label kuning karena pelanggaran hak cipta. Padahal dia tidak pernah melakukan plagiasi. Corong juga mengatakan bahwa dia diteror dan sebentar lagi how to fake juga pasti akan diteror. Kembali lagi ke Hobin dan Rumi. Rupanya Rumi hanya basa-basi. Dia mengatakan bahwa dia akan collab dengan Hobin sampai mendapat 20 juta. Rumi berpikir bahwa channel Hobin sebentar lagi pasti akan tutup. Di tempat lain, Gael meminta uang 20 juta kepada ayahnya. Tentu saja hal ini pasti ditolak oleh ayahnya. Jadi Gael berniat menjual PC-nya.
Sedangkan di restoran tempat Bumi bekerja, dia meminta uang pesangon 20 juta kepada manajernya. Namun karena Bumi belum setahun bekerja, maka dia tidak akan mendapat uang pesangon. Bumi pergi dan menjenguk Ibu Hobin. Ibu Hobin pernah bertemu Bumi saat Bumi dirawat di rumah sakit karena kakinya terluka. Bumi pergi bersama suster, HP-nya tertinggal, dan HP tersebut diambil oleh Ibu Hobin. Rupanya, HP tersebut sedang memutar video YouTube. Hobin yang tiba-tiba masuk kamar ibunya, dan ibunya langsung tahu kalau Hobin main YouTube. Panel beralih ke Jigsaw dan Corong. Corong mengatakan setelah terkena dolar kuning, nanti akan muncul channel tiruan, dan ternyata yang dilihat kembali lagi ke Ibu Hobin, dan ternyata yang dilihat oleh Ibu Hobin adalah channel tiruan yang mirip dengan channelnya. Channel ini bernama Love to Fight. Rupanya, channel ini ada seorang bertato yang berdandan culun mirip Hobin. Channel ini sudah memiliki 80.000 subscriber, dan dia mengupload video 3 kali seminggu, sehingga orang-orang mulai membandingkan dengan channel Hobin. How to Fight. Jigsaw berpendapat bahwa dia bukan orang yang kerempeng biasa, namun dia atlet pro yang bisa bertarung 3 kali dalam seminggu. Jigsaw juga mengatakan bahwa sekarang di YouTube channel How to Fight tidak dapat dicari. Pencarian justru muncul Love to Fight yang paling di depan. Saat ini Hobin sudah sangat frustasi, ditambah KL. Sekarang tidak bisa mengedit video karena komputernya sudah dijual, tetapi dia malah kena tipu. Hobin tambah merasa bersalah. Sementara Hobin frustasi, channel How to Fight malah rajin mengupload konten baru meniru konten How to Fight. Jigsaw terus menemui para korban dolar kuning dan mendapatkan petunjuk, dan ternyata pola mereka sama. Saat Hobin akan menyerah, rupanya muncul seorang menemuinya. Dia YouTuber pemilik channel plagiat. Dia juga menawarkan 30 juta won untuk channel How to Fight. Mendengar hal tersebut, Hobin sangat marah dan dia menyerang si peniru. Namun malah Hobin yang terkena pukulan di perutnya. Hobin lalu menendang, tetapi tendangan tersebut dapat dihindari. Semua serangan Hobin dengan mudah ditangkis. Hobin kini jadi bahan bulan-bulanan si peniru. Si peniru mengatakan bahwa kalau bosnya sudah bergerak, Hobin tidak akan bisa main-main YouTube lagi. Hobin dihajar habis-habisan, namun dia tetap menolak menjual channelnya. Hingga akhirnya Hobin menyerah dan bersedia menjual channelnya. Si peniru menggunakan darah Hobin untuk cap jempol pada kontrak. Hobin meminta maaf pada Jigsaw karena menjual channel mereka. Mereka tahu bahwa yang mereka lawan saat ini adalah preman. Uang dari hasil penjualan channel oleh Hobin digunakan untuk membeli PC baru untuk KL. Dia juga menggunakan untuk membayar DP rumah sakit. Hobin dan Jigsaw pergi menemui si peniru untuk membuat kontrak resmi. Namun saat sudah sampai di tempat yang dijanjikan, Hobin menolak untuk menjual channelnya. Flashback, rupanya Jigsaw membuka Saweria. Jadi walaupun terkena dolar kuning, mereka dapat uang dari Saweria. Dan saat ini ada yang menyawer 30.000 won untuk bertarung dengan Love to Fight. Ternyata sebelum mengajak duel, Hobin telah melihat tutorial dari kepala ayam, dan dia menyuruh Hobin untuk belajar senam aerobik untuk mengenyangkan perutnya. Saat kamera Jigsaw sudah standby, tiba-tiba ada preman sekolah yang berniat menonton mereka bertarung. Tetapi si penipu lagi-lagi berakting menjadi culun. Hobin menendang kaki si peniru, tetapi tendangan itu dapat ditahan dan dia menghalangi kamera. Hobin lanjut menyerang, namun di luar dugaan respon subscriber malah memihak pada si peniru. Mereka mengira bahwa Hobin yang jahat. Hobin kini terjebak. Melihat ini, Jigsaw berteriak menyuruh Hobin untuk berhenti. Hobin kaget mendengar ucapan Jigsaw. Si peniru sadar kalau subscriber ada di pihaknya. Kini dia mulai menyerang Hobin. Dia pandai, dia bisa memukul tanpa terlihat oleh kamera. Ini yang membuat subscriber berada di pihaknya. Merasa di atas angin, si peniru ini diam saja saat Hobin mendorong tubuhnya ke pagar kawat. Si peniru mengira Hobin akan melakukan kuncian, namun ternyata Hobin merobek seragam si peniru, dan kini terlihat semua tato di tubuhnya. Kini sosok yang dikira pecundang akhirnya terbongkar, sedangkan Hobin melepaskan bajunya sendiri untuk membandingkan ke penonton siapa pecundang yang sebenarnya. Kini semuanya terbongkar. Preman sekolah sekarang mengelilingi si peniru. Si peniru ini bernama Lee Yunsu terpaksa pindah sekolah dari daerah ke Seoul. Itu karena dia melakukan kekerasan kepada wali kelasnya.
Dia menghajar wali kelasnya karena ponselnya disita. Wali kelasnya mengalami patah tulang mata, tulang rusuk. Dia terus memukul hingga polisi datang. Ternyata para preman sekolah sudah terkapar oleh si peniru. Untung saja Hobin sudah belajar cara mengalahkan kickboxing dari si ayam. Salah satu yang diajarkan oleh si ayam adalah senam aerobik. Selain itu, Hobin juga datang ke gym tempat Munsung berlatih. Hobin meminta pada Munsung untuk memukulnya dengan tinju kickboxing. Kembali ke Hobin dan si peniru, Hobin terkena pukulan di perutnya. Dia langsung jatuh tersungkur. Hobin bangkit lalu melancarkan calf-kick, namun dengan mudah ditangkis. Si peniru lalu melepaskan uppercut ke dagu Hobin. Lalu Hobin hendak men-tackle, tapi dia dihadang dengan dengkul oleh si peniru. Beruntung dia masih bisa menghindar. Lalu Hobin melepaskan tendangan memutar taekwondo, tetapi lagi-lagi tendangan tersebut dapat dihindari. Si peniru lalu menendang paha Hobin, lanjut melepaskan pukulan. Hobin menghindar dengan lurus aerobik. Saat ini jumlah penonton live mereka ada 30.000 views. Dan rupanya, menurut si ayam, cara paling ampuh melawan kickboxing adalah dengan aerobik. Si peniru melepaskan tendangan, namun Hobin dapat menangkis tendangan tersebut dengan paduan pose aerobik dan muang thai. Sepintas si peniru kaget, Hobin lalu maju mempersempit jarak. Namun lehernya dapat ditangkap, lalu si peniru menghantam perut Hobin dengan dengkulnya. Hobin sempat hilang kesadaran saat kepalanya akan dihantam dengan lutut. Tiba-tiba Tae-hun muncul menendang kepala si peniru. Rupanya Tae-hun datang karena dia melihat live Hobin. Hobin mundur, kini Tae-hun yang akan menghadapi si peniru. Tae-hun sesumbar kalau dia akan mengalahkan si peniru hanya dengan satu kaki. Saat Tae-hun hendak menjalankan tendangannya ke muka si peniru, tiba-tiba Hobin menarik celananya hingga melorot. Hobin mengatakan bahwa konten How to Fight itu tentang pecundang yang menang melawan preman sekolah. Tetapi sebenarnya Hobin mendapat misi dari Saweria untuk bertahan selama 3 menit, supaya dia bisa mendapatkan 500.000 won. Akhirnya Tae-hun membiarkan Hobin melawan si peniru. Hobin terus mencoba memperkecil jarak. Namun lagi-lagi, ulu hati Hobin ditendang. Untuk menghindari tendangan depan, Hobin sekarang berpose aerobik, berjalan menyamping seperti kepiting. Namun sekarang malah muka Hobin yang terkena serangan. Hobin menahan pukulan tersebut dengan wajahnya. Hobin terus mendekat. Tanpa disadari, si peniru kini terpojok ke pagar. Karena sudah terpojok, si peniru memanggil Jiksai. Dia mengira Jiksai adalah wasit di dalam ring. Dia lupa kalau ini adalah street fight. Lagi-lagi leher Hobin tertangkap. Namun Hobin mengayunkan pukulan siku ke wajah musuhnya. Dia berkali-kali menghantam dagu si peniru dengan sikunya. Tae-hun menarik tubuh Hobin. Tae-hun melihat si peniru sudah terambruk tidak sadarkan diri. Akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Hobin. Dia juga berhasil mendapatkan 5,8 juta dari Saweria. Kini semua konten kreator memihak pada Hobin dan mengolok-olok Love to Fight karena pagliasi. Semua telah kembali normal seperti semula. Rumi kini jadi baik pada Hobin karena dia tersentuh hatinya saat Hobin memberikan obat pencahar. Padahal obat pencahar tersebut Hobin berikan kepada Rumi karena obat tersebut dikasih dari Gaal. Mendengar ini Gaal jadi patah hati. Akhirnya Hobin dapat membayar biaya rumah sakit. Semua video YouTube Hobin kini telah lepas dari dolar kuning. Jiksai menerangkan hasil investigasinya. Rupanya mereka terkena dolar kuning karena mereka bukan karena konten kekerasan melainkan melanggar hak cipta. Sebenarnya sebelum mereka membuat YouTube, sudah ada blog yang memuat konten How to Fight. Blog ini bercerita tentang cara bertahan hidup sekolah yang sedang terkenal di kalangan pecundang. Setelah diinvestigasi, ada jejak bahwa seseorang membeli blog tersebut lalu mengedit artikelnya menjadi How to Fight. Orang tersebut berpura-pura menjadi pemilik jurus yang asli lalu melaporkan YouTube Hobin. Ternyata modus ini juga sama seperti pada konten kreator lainnya yang terkena dolar kuning. Jiksai berpendapat kalau ini adalah hasil kerja sistematis. Panel beralih ke YouTuber masak Sung Jun. Di sini terungkap kalau si peniru adalah anak buah dari Sung Jun. Si peniru ini sedang dihukum oleh Sung Jun. Sung Jun adalah bos dari XZ Company yang mempunyai beberapa anggota YouTuber lainnya. Di antaranya Ji Yun-woo, YouTuber matematika dengan 1,4 juta subscriber. Lalu ada Punch
TV, YouTube menyerang dengan 1,5 juta subscriber. Dan ada juga wild YouTuber asal-asalan dengan 2 juta subscriber. Dan yang terakhir ada YouTuber animal dengan nama 244 yang memiliki 2,7 subscriber. Sedangkan Sung Jun, si bos dari SZ Company, memiliki 5 juta subscriber. Dia berniat ingin menemui Hobin. Sementara itu Hobin mendapatkan voucher makan di restoran mahal dari subscribernya. Voucher ini untuk 2 orang, jadi Hobin untuk pergi dengan Jigsaw, walaupun Bumi, Gaal, dan Rumi berharap diajak oleh Hobin. Dan ternyata, ini adalah restoran Sung Jun, sang YouTuber 5 juta subscriber. Dan dia yang mengundang Hobin. Dia mengaku sebagai subscriber setia Hobin. Sung Jun menawarkan kerjasama kepada Hobin untuk bergabung dengan agensinya. Sung Jun menjelaskan, misi perusahaannya adalah menghancurkan siaran individu YouTuber. Baginya, para YouTuber sangat individualis, jadi dia memanfaatkan hal ini untuk menggerakkan kelompoknya. Dia berbagi konten dan saling mendukung sehingga subscriber bisa meningkat. Bisa dibilang mereka menjadi spesies pengganggu untuk ekosistem YouTube. Dia juga mengatakan kalau Hobin bergabung dengan SZ Company akan saling melindungi, sehingga kedepannya tidak akan ada lagi masalah dolar kuning. Sung Jun juga menawarkan akan memberikan Hobin uang 100 juta. Namun tiba-tiba di hadapan mereka muncul YouTuber si peniru yang membawa pisau dengan wajah sangat marah. Si peniru ini marah kepada Sung Jun karena telah membuangnya. Namun dia malah berlari ke arah Hobin. Seketika dia langsung dihajar oleh Sung Jun. Hobin merasa sudah diselamatkan oleh Sung Jun. Di sekolah, Hobin berdiskusi dengan kelompoknya bahwa dia akan masuk ke dalam manajemen Sung Jun. Rupanya Man Gi juga dihubungi oleh Hobin. Tiba-tiba di kelas mereka muncul Han Geol dari YouTuber One Punch TV, menyapa Hobin dan kawan-kawan. Melihat keimutan Geol, muka Hobin langsung mesum. Tiba-tiba Geol meminta gendong oleh Hobin. Tentu saja Hobin mengiyakan dan bersiap menggendong Geol. Tetapi malah leher Hobin ditekan ke meja oleh kakak Geol. Tanpa diduga, Taihun menarik tas Geol sampai ke dagunya. Si kakak langsung melepaskan Hobin dan dia kini berhadapan dengan Man Gi serta Taihun. Man Gi yang tidak terima Hobin dihantamkan ke meja. Dia menyerang kakak Geol, namun serangan tersebut dapat dihindari. Saat itu Geol tersenyum, mukanya konyol. Lalu dia difoto oleh Rumi. Rumi mengatakan akan menguploadnya di Instagram. Marah sebab Geol mempermainkan Hobin seenaknya. Rumi paham betul dengan orang yang sedang berakting. Rumi juga mengatakan mau secantik apapun Geol berdandan. Tetap saja kalau Geol tidak percaya diri. Kerah baju Rumi lalu ditarik oleh kakak Geol. Tapi Taihun langsung menendang muka ke orang tersebut. Saat akan terjadi pertarungan, Geol tiba-tiba pamit pergi, dan kakaknya pergi mengikutinya. Saat dalam perjalanan pulang, Han Geol menyuruh kakaknya untuk menghajar 3 orang preman gemuk yang sedang nongkrong. Sang kakak menolak, namun Geol menggunakan trik yang sama, meminta digendong kepala preman. Seketika, 3 preman tersebut terkapar. Berpindah ke tempat Rumi, dia merasa bersalah karena sudah keterlaluan mengertak Geol. Menurutnya, orang seperti Geol akan diam-diam menyimpan luka di hati. Rumi lalu berniat menghubunginya dan meminta maaf. Namun tiba-tiba ada notif di HP-nya dan membuat Rumi sangat terkejut. Tiba-tiba turun hujan deras. Hobin menemui Rumi untuk collab. Dia kaget melihat Rumi ada di depan rumah. Hujan-hujanan. Hobin bertanya apa yang terjadi. Rupanya Han Geol dari YouTube One Punch TV sedang live. Dia memberitakan bahwa baru-baru ini ada beauty vlogger yang sedang naik daun. Ternyata dia memiliki masa lalu yang kelam. Dia terlibat dalam isu-isu kumpul kebo, isu hubungan terlarang, dan isu penjualan video. Beauty vlogger tersebut tidak lain tidak bukan adalah Yeo Rumi. Han Geol juga menunjukkan beberapa chat anonim yang dia klaim sebagai fakta. Dia juga mewawancari narasumbernya yang ditutup identitasnya. Dia mengklaim dirinya sebagai teman SMP Rumi. Narasumber ini mengatakan bahwa dulu Rumi hidup susah, jarang masuk sekolah dan bajunya sangat lusuh. Namun kosmetiknya mahal dan ganti-ganti terus. Di sini Geol terus menggiring opini dan pembunuhan karakter Rumi. Setelah heboh konten One Punch TV, kini siswa kelas memandang rendah Rumi. Dengan wajah pura-pura ceria, Rumi meminta teman-teman sekolahnya untuk menonton video klarifikasinya. Dan saat pulang sekolah, ada segerombolan siswa yang memberikan uang pada Rumi, berniat mengejek Rumi. Namun orang ini langsung diangkat lehernya oleh Man Gi. Rumi sudah menyiapkan skrip klarifikasi. Di sini sambil menangis dia menjelaskan bahwa sejak kecil dia tidak mampu
dan dia tidak mau repot. Orang tuanya tidak ada, jadi dia tinggal di rumah saudaranya karena keluarganya miskin. Rumi kerja sambilan untuk mengumpulkan uang. Rumi juga tidak enak kepada saudaranya, jadi dia tinggal sendiri. Sekarang Rumi sadar bahwa netizen tidak menginginkan kebenaran. Rumi lalu menghentikan siaran klarifikasinya. Han Geol melihat siaran Rumi, begitupun kakaknya. Kakak Han Geol ditelepon oleh Sung Jun. Sung Jun mengatakan bahwa Hobin akan masuk ke dalam manajemennya. Jadi OneSpan TV dilarang mengganggu orang di sekitarnya. Kakak Geol mengiyakan perkataan Sung Jun. Namun, di depannya tiba-tiba muncul Mangi yang tidak terima Rumi difitnah. Mangi yang dalam mode serius menyerang kakak Geol. Tetapi belum sempat mendekat, Mangi sudah terkena tinju di hidungnya. Rupanya kakak Geol ahli bertinju. Dia menyuruh Mangi untuk pergi. Mangi menyuruh OneSpan TV untuk meminta maaf karena sudah memfitnah. Namun lagi-lagi Mangi menjadi bulan-bulan tinju. Mangi yang hanya belajar siram, dia tidak tahu cara memukul dengan benar. Bagi petinju, pukulan orang biasa tidak lebih dan tidak ada bedanya dengan pukulan anak TK. Untuk pertama kalinya Mangi menghadapi tembok besar dalam hidupnya. Mangi terkapar oleh kakak Geol. Dan kakak Geol pergi sambil meminta maaf karena telah membuat tuduhan palsu. Guys, lanjut pembahasan manhwa cara bertarung part 4. Capture ini dibuka saat Rumi sedang depresi. Dia dihibur oleh Gael. Sementara di taman, Han Geol berpura-pura simpati pada Rumi. Namun sebenarnya dia hanya mengecek simpati publik kepadanya. Tiba-tiba Hobin muncul di depan Geol. Dan dia memperlihatkan sebuah rekaman yang mana rekaman tersebut berisi pengakuan kakak Geol tentang tuduhan palsunya. Rekaman tersebut rupanya didapatkan oleh Mangi saat dia dihajar oleh kakak Geol. Ternyata saat itu Mangi tidak membalas pukulan kakak Geol. Dia sengaja membiarkan dia dihajar terus-terusan hanya untuk mendapatkan rekaman ini. Di sini juga Mangi mengakui kalau dia menyukai Rumi. Namun untuk menjaga perasaan Rumi, Mangi menyuruh Hobin untuk melabrak OneSpan TV. Hobin menyuruh Geol untuk meminta maaf secara live. Namun dia malah dihajar oleh Geol. Tanpa diduga, Geol bisa bertinju seperti kakeknya. Hobin terus-terusan dihajar hingga video rekamannya jatuh dan diinjak oleh Geol. Geol lalu mengejek Hobin bahwa apa dia akan melabrak OneSpan TV seperti biasa, apa dia mau melawan anak perempuan untuk berkelahi. Geol juga mengatakan bahwa subscribernya sudah 1,5 juta, jauh lebih banyak dibandingkan subscriber dari How to Fight. Jadi, mana yang akan dipercaya oleh netizen? Hobin kalah oleh gertakan Geol. Walaupun hujan, dia datang ke tempat Sung Jun. Sambil menangis, dia meminta bantuan Sung Jun. Sung Jun lantas mengatakan bahwa OneSpan TV itu adalah salah satu anggota dari agensinya. Jadi kalau Hobin melabrak OneSpan TV, maka Sung Jun tidak bisa memberikan 100 juta won kepada Hobin. Sung Jun mengatakan bahwa dia tidak mungkin melepaskan OneSpan TV yang memiliki subscriber 1,5 juta demi Yeoromi yang hanya memiliki 200.000 subscriber. Di sini Hobin harus memilih teman SMA atau uang 100 juta won. Berganti, Hobin dan Jigsaw menemui kakak Geol. Dia menyapanya dan mengatakan bahwa How to Fight telah masuk ke dalam agensi XJ Company. Tetapi rupanya Hobin hanya ngeprank. Hobin lebih memilih Rumi daripada uang. Hobin langsung live. Dia menjelaskan dari hasil investigasinya. Rupanya pembeli blog yang telah membuat mereka terkena dolar kuning adalah OneSpan TV. Hobin membuktikan dengan nomor telepon yang ada di dalam blog tersebut. Saat Hobin menelponnya, rupanya HP yang dia kantong kakak Geol berdering. Seketika ekspresinya berubah dan sangat marah. Hobin lalu menantang dia berduel. Geol yang melihat live Hobin, dia berencana ke tempat Hobin. Namun dalam perjalanannya, dia dihadang oleh Gael. Kembali ke tempat Hobin, dari hasil investigasinya juga, dia mengungkap fakta bahwa kakak Geol selama 2 tahun dia vakum sosmed karena dipenjara di lapas anak. Alasan dia tidak bisa unjuk gigi mesti sudah berlatih dengan sangat giat, karena dia adalah lulusan dari Chungide, lapas penjara. Chungide adalah klub tinju di lapas anak. Hobin juga mengatakan bahwa kakak Geol dipenjara karena dia melakukan kekerasan kepada ayah kandungnya.
Sementara itu di tempat Gael, mereka saling jambak. Namun Geo langsung menunduk mata Gael hingga lebam. Geo lanjut meninju, namun Gael dapat menahan dengan jidatnya. Rupanya selama ini Gael belajar bela diri dari buku catatan yang mirip tutorial yang dipakai oleh Hobin di YouTube. Geo lalu menyerang muka Gael, namun double cover Gael dapat menahan tinju tersebut. Geo lalu mengincar perut Gael. Ketika pukulan tersebut mendarat di perut Gael, malah Geo yang kesakitan. Gael sudah mempersiapkan diri, dia menaruh besi di perutnya. Gael langsung menarik tangan Geo dan mengunci tangannya dengan teknik flying armbar. Menurut Guru Munsung, teknik ini adalah teknik dengan kesulitan yang tinggi dan jarang dipelajari. Guru Munsung mengatakan bahwa Munsung adalah orang kedua yang mempelajari teknik ini darinya, dan orang pertama adalah anak perempuan Asia. Kembali ke Gael, dia terus mengunci tangan Geo dan meminta Geo untuk mengaku atau tangannya akan patah. Geo lalu menggigit paha Gael dan membuat kuncian itu terlepas. Geo menggunakan knuckle berduri yang membuat tangan Gael berdarah. Geo terus menyerang, namun dengan sigap Gael menghindarinya. Gael menangkap tangan Geo yang satunya, namun tangan Geo yang sudah terkilir tadi menyikut tubuh Gael sampai terjatuh. Sontak, Geo langsung menyerang, namun rupanya tumit Gael lebih dulu mengenai dagu Geo. Geo langsung sempoyongan dan lehernya langsung dikunci dengan teknik triangle choke. Flashback sebentar saat Hobin belajar teknik mengalahkan petinju dari sekepala ayam. Dia belajar dengan cara berjalan merangkak seperti beruang. Karena dengan merangkak, dia bisa melatih semua otot tubuhnya. Gaya merangkak ini disebut dengan bear crawl. Hobin merangkak mengitari kakak Geo. Rupanya Hobin berencana mengalahkan tinju dengan teknik gulat. Hobin mencoba menekel kaki musuhnya, namun musuhnya tersebut dapat menghindari dengan mudah. Hobin lalu terkena serangan di wajahnya. Di sini terungkap nama kakak Geo adalah Wangguk. Dia menang 58 kali dari 58 pertandingan tidak resmi, dan 44 diantaranya menang dengan cara TKO. Berkali-kali Hobin coba menangkap Wangguk, namun malah Hobin yang terkena counter. Kembali flashback penjara. Di sini diperlihatkan bahwa bagaimana kalian penjara anak layaknya Battle Royale. Semua napi anak harus bertarung satu sama lain, dan orang yang sanggup bertahan hidup di sini adalah Wangguk. Dia adalah juaranya. Wangguk adalah tipe petinju dengan outboxer yang menjaga jarak. Di sini Hobin salah mengira. Dia mengira Wangguk tipe infighter yang terus menekan. Kini, karena gulat tidak mempan, Hobin ganti jurus menggunakan jurus pukulan taekwondo yang dia pelajari dari Taihun. Hobin langsung menyerang, namun lagi-lagi dia terkena counter di dagunya. Setiap Hobin melepaskan tinjunya, seketika dia terkena counter. Hobin lalu mencoba menekel Wangguk, namun dapat ditahan dengan lututnya. Karena sewaktu di penjara, Wangguk sudah sering menerima tackle, jadi dia sudah terbiasa. Ternyata ini adalah jebakan yang dipersiapkan oleh Hobin, yang ia pelajari di kepala ayam. Hobin lalu menyikut punggung kaki Wangguk menggunakan jurus Muang Thai Elbow. Di tempat Sung Jun, rupanya YouTuber Animal 244 tahu bahwa yang memberi info bukti kejahatan One Japan TV adalah Sung Jun. Sung Jun sengaja ingin melihat siapa yang lebih kuat di antara mereka. Namun Wangguk masih bisa berdiri dan dia membombardir tubuh Hobin dengan pukulannya. Semua teknik Hobin yang sudah dia pelajari sudah dikeluarkan semua dan tidak ada yang mempan untuk Wangguk. Hobin lalu mengeluarkan semua tekniknya dan semua itu akan diakhiri dengan tackle. Tapi lagi-lagi Wangguk selalu dapat menghindarinya dengan sisa-sisa tenaganya. Hobin ancang-ancang akan melakukan tackle. Ketika Wangguk sudah bersiap untuk menahan tackle-nya, Hobin melepaskan tendangan lututnya ke wajah Wangguk. Hobin langsung menerjang wajah Wangguk dengan tendangan lututnya lagi. Di tempat lain, Han Geol pingsan karena terkena kuncian dari Gael. Sedangkan Hobin dan Jigsaw berusaha membangunkan Wangguk yang pingsan terkena tendangan Hobin tadi. Saat Wangguk sadar, Hobin meminta maaf kepadanya, namun Wangguk malah mengucapkan terima kasih. Akhirnya dia bisa keluar. Live streaming hari ini selesai, dan total donasi Sawaria ada 8,2 juta won, dan jumlah view mereka 5,8 juta.
Kini jumlah subscriber How to Fake 500.000. OneSpan TV juga sudah menghapus semua videonya. Ternyata yang menghapusnya adalah Sung Jun. Geol yang ingin memperbaiki citranya. Dia bekerja part-time sebagai kasir. Namun, orang-orang yang sudah mengenal dirinya malah membuli Geol dan menyiarkan di live mereka. Geol kini dihujat dunia maya maupun di dunia nyata. Tiba-tiba, Geol live streaming di atas jembatan Mapo. Dia berpura-pura akan melompat ke sungai untuk mendapatkan simpati publik. Namun, di kolom komentar malah menyuruh Geol untuk lompat dan mati. Melihat komen, Geol melompat ke sungai. Flashback, masa kecil Wanguk hobi foto. Tetapi dia tidak punya foto ibunya. Karena muka ibunya selalu babak belur diajar oleh ayahnya. Wanguk selalu mencoba meyakinkan ibunya untuk lari. Namun, ibunya selalu menolaknya karena Wanguk dan Geol. Suatu hari, Wanguk dan Geol menemukan ibunya meninggal gantung diri. Ibunya meninggalkan dunia agar anaknya bisa kembali hidup. Saat pemakaman, ayah Wanguk menangis, namun ternyata itu hanya tangisan buaya. Kini setelah ibu mereka tidak ada, Geol yang menjadi bahan bulan-bulanan ayahnya. Wanguk yang tidak terima dia lalu membunuh ayahnya. Itulah alasan Wanguk di penjara. Di dalam penjara yang seperti neraka, Wanguk mencoba bertahan hidup. Pernah ada masa Wanguk seperti dihianati oleh Geol karena dia tidak pernah menjenguknya. Hingga saat Wanguk keluar penjara, dia tidak pernah dijenguk. Saat sampai rumah, Wanguk yang marah melihat langsung sadar betapa susahnya kehidupan Geol. Anak SD yang tidak tahu bagaimana cara hidup sendiri. Dia melihat Geol sedang duduk di kamar dengan tumpukan sampah yang tatapan matanya kosong. Han Geol hidup di rumah sendiri. Dia menganggap sampah sebagai keluarganya. Setelah hari itu, Wanguk mengajarkan cara bertahan hidup pada Geol. Untuk bertahan dengan segala cara dan menjatuhkan orang lain lalu naik ke puncak. Wanguk sadar kalau dia adalah orang yang membuat Geol menjadi seperti sekarang. Sebenarnya, dia ingin mengatakan kalau membuat informasi palsu itu adalah salah. Namun, jika dia melakukannya, mungkin Geol akan meninggalkan dirinya. Wanguk, Hobin, Jiksai, dan Rumi panik mengejar Geol ke jembatan. Geol sudah melompat ke dalam sungai. Wanguk hendak ikut menyebur, namun dia ditahan oleh Hobin dan Jiksai. Rupanya Geol berenang ke pinggir sungai, dan ini adalah triknya untuk mengubah opini publik. Setelah kejadian itu, Wanguk datang menemui Sung Jun. Di sini terungkap bahwa Sung Jun dan Wanguk bertemu di dalam penjara. Sung Jun yang menyuruh Wanguk untuk membuat YouTube. Karena kasus Geol dan Hobin, kini akun OneSpan TV dipegang oleh Sung Jun, dan Wanguk dikeluarkan dari agensinya. Suatu hari, Hobin diundang dalam suatu acara YouTube besar, pemberian penghargaan untuk para YouTuber di Korea. Di acara ini sangat ramai orang yang datang, dan salah satunya yang datang adalah Sung Jun. Semua orang hadir mengerebutinya. Sung Jun juga tahu kalau How to Fake hadir. Tiba saat Sung Jun mendapatkan penghargaan YouTube favorit. Saat dia naik di atas panggung dan menyampaikan kata sambutan, tanpa diduga dia memanggil How to Fake untuk naik ke atas panggung. Di sini Hobin diberikan kesempatan untuk mengatakan sesuatu, dan kebetulan di hari sebelumnya Hobin bertemu dengan Wanguk yang babak belur. Wanguk memberikan Hobin flash disk tentang kejahatan Sung Jun. Di atas panggung, Hobin yang sangat marah pada Sung Jun. Dia berencana untuk membongkar bobrok Sung Jun. Karena dia seorang pengkhianat. Jadi sebelum Hobin dibuang oleh Sung Jun, maka Hobin akan membuang Sung Jun terlebih dahulu. Hobin juga menjelaskan bahwa orang di balik OneSpan TV adalah baik Sung Jun. Namun ternyata semua orang tidak ada yang percaya pada Hobin dan menganggap Hobin hanya pansos. Selesai acara, Sung Jun mengajak Hobin ke restorannya. Dia menyuruh Hobin untuk menghapus channel YouTube-nya. Rupanya semua anggota Exit Company datang mengepung Hobin, Jiksai, dan Gaal. Namun tanpa diduga tiba-tiba Taihun, Mangi datang juga. Di sini Hobin mendeklarasikan berdirinya Yo Hobin Company. Ya, Rumi juga muncul di saat yang tepat dan dia langsung live streaming. Melihat ini, Sung Jun melepaskan Hobin dan kawan-kawannya. Tetapi, teman-teman Hobin meminta penjelasan tentang Yo Hobin Company. Hobin menjelaskan tentang kemiskinan yang menghantuinya. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menjadi YouTuber. Dia takut kehilangan semua ini.
dan dia kembali ke kehidupan lamanya. Jadi dia akan membuat perusahaan dan menghasilkan banyak uang. Di sini semua teman-teman Hobin sepakat untuk ikut membuat perusahaan dan bersiap melawan exit company. Saat Hobin sedang melewati gang sempit, dia tiba-tiba diculik oleh orang aneh yang memakai celana boxer dan topeng penutup mata. Dia dibawa ke dalam suatu ruangan. Di dalam ruangan tersebut banyak lilin dan bunga mawar. Orang ini tidak bisa berbahasa Korea. Dan ternyata orang inilah Guru Munsung. Lalu Hobin mengeluarkan HP-nya dan mengeluarkan Google Translate. Orang ini mengatakan bahwa dia adalah fans Hobin. Dan Hobin jago bertarung. Dia bertanya, dari mana Hobin belajar teknik bertarung seperti itu? Hobin yang berniat menjaga rahasia channel ayam. Jadi, Hobin mengatakan kalau itu adalah tekniknya sendiri. Tiba-tiba, Logan Grace marah. Logan lalu melepaskan Hobin. Di tempat lain, Yenwo dari Exit Company yang seorang YouTuber matematika. Dia terkenal sangat baik dan sering menjadi sukarelawan di Pantai Jompo. Dan rupanya dia adalah teman salah satu sekolah dari Bomi. Sementara itu, Hobin Company sedang berlibur ke pantai dekat tempat Yenwo menjadi sukarelawan. Di situ juga ada Bomi. Mereka menginap di hotel dekat situ. Saat Taehun sedang sendiri, dia mencoba untuk membuat YouTube dan masih canggung. Tiba-tiba ada yang tertawa melihat Taehun. Taehun mencarinya, namun dia melihat Yenwo sedang membuang sampah. Taehun mengira bahwa Yenwo yang menertawainya. Rupanya yang menertawainya adalah Han Geol. Dia selalu menguntit Hobin. Yenwo meminta maaf pada Taehun, tapi Taehun sekarang sadar. Selama ini, Yenwo sedang memakai handset dan mendengarkan musik. Taehun lalu menyita satu handset milik Yenwo dan pergi. Malam hari, saat sedang nongkrong di pantai, Bomi, Rumi, dan Gaal, dia didatangi oleh 3 preman Akamsi. Mereka ikut nimbrung. Mereka mengajak minum bareng dan pegang-pegang Rumi. Rumi lalu menyiram salah satunya dengan cola. Setelah diteriaki oleh Bomi, mereka lalu pergi. Tetapi di belakang mereka muncul Yenwo dan menyuruh mereka untuk meminta maaf. Hobin dan Jigsaw juga datang. Melihat Hobin membawa kamera, para preman Akamsi tersebut cabut pergi. Hari berganti, berikutnya semua berjalan normal. Hingga suatu malam, Yenwo dihadang oleh 3 preman itu. Ketiga preman itu langsung menyerang Yenwo, namun Yenwo menahan semua serangan tersebut dengan tubuhnya. Tubuh Yenwo sekeras seperti baja, membuat para preman tersebut malah kesakitan sendiri. Menurut si kepala ayam, itu adalah seni bela diri Kyoshin Karate. Lalu Taehun muncul di hadapan mereka. Para preman tersebut langsung mundur. Taehun lalu menendang, tetapi Yenwo dapat menangkisnya. Taehun terus menendang, begitu Yenwo dia hanya menangkisnya. Taehun mengejek Yenwo mirip boneka yang hanya bisa mengikuti kemauan ayahnya. Yenwo lalu melepaskan pukulan hingga rambut Taehun terkibas. Di pinggir pantai, Gaal dan Rumi sedang berjalan-jalan. Mereka dihampiri oleh salah satu dari 3 preman yang berbadan besar. Dia mengajak Gaal dan Rumi untuk ngobrol di gang. Dia menyarankan mereka untuk pulang, karena menurutnya teman-temannya bukan orang biasa, karena temannya mengenal banyak preman di daerah sini. Dia lalu memberikan Gaal dan Rumi minuman sebagai permintaan maaf. Tetapi Geol dengan topeng pinknya datang menendang minuman tersebut. Ternyata minuman tersebut sudah diberi obat. Lalu Hobin dan Jigsaw muncul. Rupanya Gaal dan Rumi sudah tahu rencana mereka. Jadi ini adalah rencana untuk membongkar kejahatan para preman Akamsi tersebut. Hobin langsung menendang salah satu dari mereka, dan tendangan itu tepat di ulu hatinya. Preman berambut kuning ini langsung terkapar, dan kedua temannya langsung kena mental. Sementara di tempat Taehun dia sedang terduduk dan tembok di atas kepalanya rontok bekas pukulan seseorang. Dan ini adalah bekas pukulan Yenwo. Sepertinya Taehun shock sekali. Kembali ke tempat Hobin, rupanya ketika Akamsi tersebut hanyalah preman cerek yang hanya berani membuli siswa yang lemah. Semua pukulan Hobin mendarat mulus ke tubuh preman berambut kuning. Salah satu temannya menendang perut Hobin. Namun tendangan tersebut tidak berasa karena tendangan itu levelnya jauh dari tendangan Taehun. Dengan satu pukulan, preman batik langsung terkapar. Kini giliran preman yang bertubuh besar.
Dia memukul Hobin tepat di pipinya. Hobin sadar kalau si preman ini tahu sedikit teknik bela diri. Karena itu, dia langsung memasang kuda-kuda seorang petinju. Hobin memakai jurus jalan beruang dan langsung menekel tubuh lawannya. Dia kaget kenapa lawannya gampang banget ditekel, tidak seperti Wangguk. Gyeol lalu menyuruh Hobin untuk minggir karena dia akan menyelesaikan. Gyeol memukuli pria ini terus-menerus, dan ketika sudah puas, Gyeol lalu pergi. Pria bertubuh gemuk ini masih bisa bangkit, namun tubuhnya diangkat dengan satu tangan oleh Manggi. Dan liburan selesai. Sehabis pulang liburan, Hobin bertanya kepada ibunya, apa dia membereskan foto lamanya. Ibunya menjawab bahwa temannya yang sangat sopan bernama Taihun tadi dia meminta foto tersebut. Ternyata foto lama Hobin sangat mirip dengan teman Taihun yang bernama Lin. Bedanya, Hobin culun sedangkan Dowon berambut kuning dan memakai anting. Hobin Jiksei Gael dilatih taekwondo oleh Taihun. Taihun sangat keras kepada ketiganya. Taihun kini membuat YouTube dan dia langsung mendapatkan 100.000 subscriber. Dengan pesonanya, Taihun live pertama kali dan subscribernya langsung tembus 490.000 dan total viewsnya ada 80.000. Melihat ini, Hobin langsung sakit hati. Panel beralih ke tempat Yenwu. Rupanya, benar kata Taihun, ayah Yenwu sangat keras kepadanya. Dia menyuruh Yenwu live belajar agar dia tahu apa yang sudah dikerjakan oleh Yenwu. Kembali ke tempat Hobin yang sudah selesai membersihkan dojo. Lalu ayah Taihun datang dan memanggil Hobin dengan nama Dowon. Hobin kaget dan memperkenalkan dirinya bernama Hobin. Dia lalu bertanya siapa Dowon. Lalu ayah Taihun menjelaskan bahwa Dowon adalah anak yang sangat berpengaruh dalam kepribadian Taihun. Bisa dikatakan dia adalah alasan kenapa Taihun menjadi anak seperti sekarang. Dikisahkan saat SMP, Dowon adalah anak yang selalu dibully. Rambutnya berwarna asli coklat. Dia ada masa ketika dia sedang dibully di kelas. Taihun yang sedang tidur menyuruh mereka untuk berhenti. Dowon yang akan mengucapkan terima kasih, dia malah langsung ditendang oleh Taihun. Taihun adalah pemimpin SMP Kangbuk dan sifatnya dulu lebih parah dari sekarang. Ayah Taihun mengatakan kalau Taihun itu seorang yang kejam dan sadis. Seseorang yang tidak punya teman satupun. Dan dia adalah orang yang narsis. Suatu waktu, Dowon sedang dibully. Taihun menghajar pembuli itu. Dia lalu memberikan brosur sekolah taekwondo pada Dowon. Dia kasihan karena dojo ayahnya tidak ada yang muridnya. Jadi Taihun membantu menyebarkan brosur tersebut. Dari semua brosur yang dia bagikan, yang hadir hanya Dowon. Rupanya orang tua Dowon juga menelpon ayah Taihun dan meminta mereka untuk mengajari Dowon taekwondo. Saat Dowon akan pulang dari jodoh, dia jemput dengan mobil mewah. Taihun hendak pergi ke warnet. Dalam perjalanan, kaki Taihun dihajar dengan balok oleh pengendara motor. Rupanya mereka adalah orang suruhan yang dibayar oleh ketiga preman sekolah yang dihajar oleh Taihun. Pemimpin mereka adalah Jong Chan, pemimpin geng motor di bawah umur di Kangbuk yang bernama Skid. Kaki Taihun baik-baik saja, malah tongkat baseball yang patah. Taihun dikeroyok 3 pengendara. Dia langsung menendang wajah pelaku yang memukul kakinya hingga kaca helmnya pecah. Dengan mudah dia mengalahkan geng motor tersebut. Kim Mung Sung ternyata adalah bagian dari geng motor tersebut. Penampilannya sangat berbeda waktu itu. Dia gondrong. Ayah Dowon sangat menaruh harapan yang tinggi kepadanya. Dowon yang tidak ingin ayahnya kecewa. Dia belajar dengan sangat giat hingga mimisan. Ayahnya sangat keras kepada Dowon. Ayahnya mengurungnya dengan ruangan sempit untuk belajar. Dowon sebenarnya kurang suka, namun dia selalu memikirkan perasaan ayahnya. Taihun menasihati Dowon agar bisa menguapkan perasaannya kepada ayahnya. Taihun juga menyuruh Dowon untuk mengecat rambutnya jadi warna kuning agar dia tidak dibully. Taihun lalu menunjukkan jurus tendangan memutar 1080 taekwondo. Keesokan harinya, di kelas Dowon kembali jadi korban bully. Para tukang bully ini bilang kalau mereka benci rambut coklat. Saat akan memukul Dowon, Taihun masuk ke kelas dan mengecat rambutnya jadi warna coklat. Lalu dia mengajak Dowon untuk bolos sekolah. Sebenarnya, Dowon sangat takut kalau sampai ayahnya tahu kalau dia bolos sekolah.
Mereka lalu bersenang-senang karaoke dingdong, dan selama ini ternyata ada siswa yang mencoba mendekati mereka. Tahun lalu bertanya berapa banyak mereka membayarnya. Tiba-tiba, Jong Chang dan geng motornya datang menghampiri Taehoon. Kim Mung Suk juga ikut datang. Ternyata perempuan tersebut bagian dari geng motor. Taehoon mengira Mung Sung dibayar oleh Jong Chan. Kini Taehoon versus Kim Mung Sung. Mung Sung jadi bulan-bulanan Taehoon, tetapi anehnya, walaupun wajahnya babak belur, Mung Sung tidak pernah mundur dan terus menyerang Taehoon. Sebenarnya Mung Sung juga tidak suka melakukan hal ini karena baginya Taehoon seperti orang baik. Namun karena Mung Sung tinggal di rumah Jong Chan, jadi dia terpaksa mengikuti perintah Jong Chan. Saat pertarungan, rupanya Logan melihat pertarungan ini, dan dia jadi tertarik kepada Mung Sung yang tidak kenal menyerah. Mung Sung terpaksa melakukan ini karena tidak ada tempat untuk kembali. Sementara Taehoon kepikiran Dongwoo. Apakah dia baik-baik saja? Taehoon lalu tak mau membuang waktu. Dia melepaskan teknik tendangan 1080 derajat yang belum dia kuasai. Hal ini malah membuat dia tertangkap oleh Mung Sung. Mung Sung akhirnya pingsan. Taehoon dapat mengalahkan Mung Sung dan geng motor sendirian. Dengan kondisi babak belur, dia mencari Do-won. Sedangkan Mung Sung dibawa oleh Logan dan berniat mengajarinya teknik bela diri. Saat sampai di tempat Do-won, Taehoon kaget. Dia melihat Do-won terbang melakukan tendangan 1080 derajat dengan indah. Tendangan yang bahkan belum dikuasai oleh Taehoon. Tendangan itu menghajam wajah Jong Chan dengan tepat. Saat itu Taehoon merasa putus asa di hadapan si jenius yang sebenarnya. Saat itu, Taehoon yang kekanak-kanakan menyuruh Dongwon untuk pergi.